ala rabbih sahira. Dan adapun orang kafir, penolong-penolong setan untuk menyesatkan manusia. Setan menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Anda meneruskan, menolong setan, mengajarkan ke orang bahwa yang dibunuh adalah Yesus. Anda ini menolong setan. Al-Quran sudah menarasikan itu. Kecuali Anda bisa membuktikan kepada kami umat Islam bahwa Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi, meskipun kitab revisi, tapi saya minta buktikan. Mana Tuhan menginginkan? Bunuhlah orang benar, bunuhlah orang jujur, bunuhlah anakku yang kukasihi. Agar kalian yang punya dosa banyak menumpuk ini bisa selamat. Mana? Tunjukkan dalilnya. Hari ini juga MUI ku minta untuk dibubarkan. Mana? Tunjukkan. Pesantren kita tutup. Ternyata kita di sini benar. Tuhan dibunuh. Kita yuk tunjukkan saya sekarang. Meminta Anda pindah agama, enggak. Kami enggak meminta. Saya bukan pindah agama. Saya katakan agama ditutup, Al-Quran ditutup. Kita masuk ke Kristen. Kalau ada perintahnya Tuhan, meskipun hanya kitab abal-abal, tapi tunjukkan di mana tertulis di kitab Anda. Bunuhlah orang benar, bunuhlah orang jujur, bunuhlah anakku yang kukasihi. Bunuh. Mana? Tunjukkan dalilnya. Ada? Permintaan yang Anda, ayat yang Anda minta itu adalah ayat-ayat setan, Juma. Ayat-ayat setan. Ini saja Anda mengatakan ayat-ayat setan. Berarti penyaliban itu pekerjaan setan. Karena dalilnya tak ada. Saya kan sudah buktikan tadi. Alamak. Tadi saya mengatakan apa? 6 Yohanes 6 nomor 70. Satu di antaramu adalah iblis. Apa tujuan iblis merasuki Yudas? Agar menghadiahkan Yesus dituhankan oleh anak keturunan Adam. Supaya apa? Supaya masuk neraka. Mana buktinya? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Orang yang memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku, semuanya akan dianyahkan ke dalam neraka. Enggak sadar-sadar juga. Baca lagi ayatnya yang benar. Alamak. Jangan menarasikan yang tidak benar. Sebelum pindah ke sana, tunjukkan dulu perintah Tuhan membunuh orang benar, membunuh orang yang jujur, membunuh orang yang tidak bersalah. Itu mana? Tunjukkan ke saya. Ada. Itu ada di perintah setan, Juma. Di Alkitab nggak ada. Nah, kalau begitu berarti pekerjaan membunuh orang benar adalah pekerjaan setan, betul? Betul. Benar nggak? Betul. Ya sudah, berarti kalian ikut setan kan? Kenapa? Ya, karena Anda menginginkan pembunuhan terhadap orang benar. Anda jawab sendiri, Anda sekali sendiri. Dengar ya. Bukan kami yang menginginkan. Tapi Anda pernah memperjuangkan agar Yesus mati di salib. Besar. Dengarkan. Karena begitu besar kasih. Sehingga Tuhan mengaruniakan anaknya agar dibunuh, gitu. Hah? Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan hambanya yang tulus, yang suci, yang kudus, supaya orang-orang membunuhnya untuk melebus dosa. Ada kayak gitu dalilnya, ada. Nah, coba tunjukkan, coba silakan. Kita baca ya. Ya, di Yohanes itu. Iya tahu. Ya udah. Kalau udah tahu tuh apa lagi Anda? Iya, bacakan supaya Anda tahu. Yohanes 3 nomor 16 itu bacakan supaya Anda tahu apa bunina. Jangan cuma modal kalonjing. Ayo. Ya. Ayo. Mana? Iya, sebentar. Tunjukkan ke saya. Mana? Cepet. Iya, saya nggak bisa cepat-cepat buka loh. Ya lama. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan hambanya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mana di situ? Supaya setiap orang yang membunuhnya mendapat keselamatan. Mana? Yang percaya. Percaya sebagai apa? Korban di atas tiang salib. Juru selamat. Juru selamat dengan cara mati gitu. Alamak. Dengan cara menebus dosa. Alamak. Di mana? Berarti kalau begitu adanya sapi-sapi, lembu-lembu, kambing-kambing yang menjadi penebus dosa orang Yahudi itu Tuhan semua dong. Juru selamat semua gitu. Alamak. Menurut Anda mungkin
Seperti itu. Menurut saya Yesus tidak. Anda katakan percaya. Sementara Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14:11. Sorry, di Yohanes 11. Apa yang dikatakan? Orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku. Aku mengatakannya agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Orang-orang menurut Yesus mau agar mereka itu percaya kepada Yesus. Aku mau agar mereka percaya bahwa aku adalah utusanmu. Yesus mau agar orang-orang percaya kalau dia itu adalah utusan. Kenapa Anda justru mau Yesus itu menjadi korban? Yang mau Yesus mati itu iblis. Saya tidak mau. Dengar ya. Sebenarnya orang-orang tidak mau, tetapi itu adalah ketetapan Allah. Itu Tunjukkan adalah di mana kasih Allah. tertulis ketetapan Tuhan yang Anda maksud. Justru iblis yang mau ketetapannya Oke. terjadi, yaitu membunuh Yesus. Demi menyesatkan orang banyak, agar orang menjual Yesus sebagai Tuhan di atas tiang salib. Iblis yang mau. Mana ketetapan Tuhannya, mana? Tunjukkan ke saya. Ketetapan Tuhannya. Saya- Orang jujur diselamatkan. Orang benar diselamatkan. Pengkhianat menggantikannya. Itu ketetapan Tuhannya. Jangan Anda bolak-balik. Ayo. Ayo. Oke, saya baca ya ini tadi ya. Karena begitu besar Apalagi? kasih Allah akan dunia ini, Ah, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh Oke. hidup yang kekal. Oke. Sebab Percaya Allah kepada mengutus Yesus anaknya ini ke maksudnya dalam apa? dunia. Percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di mana Yesus mengatakan itu? Oh iya. Saya ambil lagi. Anda percaya Yesus- nggak? Itu dulu dong. Anda Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Pada saat yang bersamaan Yesus pun mengatakan dan mengenal aku sebagai utusanmu. Satu-satunya ini masuk nggak Yesus di situ? Masuk nggak Yesus ketika dia mengatakan satu-satunya Tuhan yang benar hanya Engkau? Masuk nggak Yesus di situ? Satu-satunya. Di situ Maksudnya? yang dimasukkan Yesus ya Allah Bapa. Ya, satu-satunya kan? Berarti Yesus tak termasuk kan? Tapi kan Yesus ada tak ayatnya, termasuk. Bima. Bapa dan aku adalah satu. Alamak, berarti dua dong. Yesus mengatakan hidup kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mereka mengenal aku sebagai rasulmu, utusanmu. Berarti di situ harus mengenal dua. Yang satu Tuhan, yang satu rasul, utusan Tuhan. Jangan kau gabungkan antara Yesus dengan Bapaknya. Kalau kamu gabungkan berarti Yesusnya tadi kamu tidak percaya. Katanya tadi diperintahkan untuk percaya kepada Yesus. Kenapa Anda jadi tidak percaya sekarang? Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kenapa Anda tidak percaya supaya Anda tidak binasa? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Kenapa Anda nggak percaya? Sudah aku bilang kan Anda modal kalonjing kan? Punya telinga nggak mendengarkan kan? Hah? Iya kan? Bukan nggak mendengarkan, karena yang semua yang Anda katakan itu salah, itu masalah. Satu-satunya di sini maksudnya apa? Allah Iya, masuk nggak Yesus di situ? masuk. Berarti dua. Kok Aneh dua? Anda ini. Aneh Kenapa Anda disebut ini. satu? Kan itu pertanyaannya. Anda harus bertanya, kenapa Anda katakan satu padahal di situ ada dua? Kan gitu pertanyaan. Yesus Silakan dikenal jadi sebagai kita, apa menurut Bang. Yesus? Supaya kita masuk hidup yang kekal. Yesus maunya dikenal sebagai apa? Ye- Hei, Yesus dikenal salah. alamak. Memanglah Benar. kamu ini habiskan energi saja. Modal kalonjing memang nggak bisa. Kalau cuman modal kalonjing nggak bisa memang. Hidup kekal itu, dengar, hidup kekal itu
mengenal dua objek. Yang pertama, mengenal Tuhan satu-satunya, tak ada yang lain. Tidak sempurna mengenal Tuhan satu-satunya itu apabila tidak mengenal juga objek yang kedua, yaitu Yesus, yang adalah utusannya, yang adalah rasulnya. La ilaha illa huwa wa ana Yesus Rasulullah. Itu baru betul. Itu baru bisa hidup kekal. Dan itu hanya disifati di Islam. Makanya di Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Kalian Kristen-Kristen diusir oleh Yesus. Kenapa? Karena ente menganggap dia adalah Tuhan. Ente menganggap dia adalah Bapa. Ente menganggap dia adalah Theos. Ente semuanya menganggap dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Yang pensiun menjadi Tuhan, turun menjadi daging. Itulah ente semua diusir. Beruntunglah kalian bertemu dengan umat Islam yang mengajarkan, mengingatkan ente pade. Oke, kami tak ada keuntungan. Anda meninggalkan agar Anda tidak diusir. Yang untung itu ente dimasukkan ke dalam surga. Kami belum tentu masuk surga. Ente yang masuk surga ketika ente meninggalkan ajaran iblis yang mengajarkan menyembah kepada anak orang. Ente yang masuk surga, bukan kami yang masuk surga. Kami tidak untung apa-apa. Siang malam kita mengingatkan. Kami umat Islam menginginkan Yesus tidak disalibkan, tidak dibunuh, tidak diapa-apain. Dia orang suci, dia orang benar. Kenapa ente justru keberatan? Justru ente pada mau supaya Yesus itu disalibkan sesuai dengan keinginan iblis. Iblis merasuki Yudas, iblis merasuki imam kepala, iblis merasuki mahkamah agama supaya Yesus disalibkan. Untuk apa? Yesus disalibkan untuk apa? Begini saja Juma, begini saja. Coba Anda tunjukkan di Al-Quran siapa yang disalib. Alamak. Kalau Anda bisa menunjukkan mengatakan, siapa yang disalib, dengarkan. Oke. saya akan berpindah. Sekarang juga. Kalau Anda bisa tunjukkan. Di dalam tunggu ya. Al-Quran tidak punya kewajiban untuk menunjukkan siapa yang disalibkan. Al-Quran hanya mengatakan, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Kenapa ini terjadi? Tuhan mengatakan kami hukum mereka karena ucapan mereka. Mereka mengatakan sungguh kami telah membunuh Isa putra Maryam. Kami hukum mereka. Padahal sungguhnya mereka tidak membunuhnya. Yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Yang dibantah ini konsep iman saudara. Yang dibantah Al-Quran ini adalah Tuhan yang Anda anggap sebagai Tuhan. Bukan menerangkan tentang siapa yang menggantikan Nabi Isa. Tak ada hukumannya sebagai hukum primer dalam Islam. Tak ada kewajiban untuk mengetahui siapa yang menggantikan. Yang menjadi pokok kebenaran primer dalam Islam tentang penyaliban itu adalah Nabiullah Rasulullah tidak disalib, tidak dibunuh. Itu aja. Mau yang menggantikan itu tukul, mau menggantikan itu bom-bom, mau menggantikan itu PC the King, tak ada urusan. Yang jelas Nabi kami yang suci diangkat oleh Allah untuk diselamatkan dari pembantaian orang-orang kafir laknatullah. Nah, sementara Anda berbeda, Anda menganggap Nabiullah Rasulullah itu mati untuk jadi Tuhan penembus dosa kalian. Ini ilmu dari mana, Cak Ayu? Begini, saya itu ini kalau secara logika ya, Dia laki-laki lah bang, kok abang bilang Cak Hayu. Anggap saja gitu. kalau saya berpikir sebagai manusia logika, ketika saya menyatakan suatu fakta atau suatu statement, apa yang melakukannya? Ketika saya mengatakan bukan dia, tetapi saya tidak tahu itu adalah ilmu yang ilmu bohong, kalau menurut saya. Jadi ketika Anda mengatakan tidak dikatakan tidak tahu, tidak ada dalilnya mengatakan tidak tahu. Jadi kalau ketidaktahuan itu sama juga dengan kebodohan, setuju nggak? Tidak pernah dikatakan tidak tahu.
Tidak Jadi, ada dalam Al-Quran dikatakan Jadi tidak tahu, kan? tahu. Al-Quran Intinya cuma cuma dua. datang menarasikan dengan sangat jelas. Nabi Isa tidak disalibkan. Yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan. Nabi Isa barrafa'ahullahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi Allah mengangkat Nabi Isa ke hadiratnya. Diangkat Nabi Isa itu. Tidak dikatakan, saya tidak tahu siapa yang menyalibnya. Gak ada yang kayak gitu, gak ada. Cuma dikatakan Jadi sekarang, atas siapa yang perbuatan disalibkan? mereka melakukan kebohongan dengan mengatakan Nabi Isa disalibkan. Kami hukum mereka. Kami hukum mereka. Dengan ucapan mereka. Karena ucapan mereka telah mengatakan sesungguhnya Nabi Isa telah kami bunuh. Kami hukum mereka dengan ucapan mereka itu. Kenapa? Karena yang mereka bunuh itu bukan Nabi Isa. Tapi orang yang diserupakan. Siapa yang membuatnya serupa? Tuhan. Allah. Bukankah tadi di Amsal 11 nomor 6, nomor 8 sudah kubacakan. Tuhan menginginkan mengganti orang benar. Dan penggantinya adalah pengkhianat. Berarti Al-Quran betul. Dan Yesus mengatakan dalam Lukas 18:31 yang tadi. Harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab para nabi. Jadi menurut Al-Quran siapa yang disalib, Juma? Al-Quran tidak menjelaskan. Yang Al-Quran Al-Quran tidak jelaskan Nabi Isa tidak disalibkan. Maka yang menggantikan itu mau siapapun. Itu tak ada hubungannya dengan akidah. Oke. Tidak runtuh akidah. Ketika yang menggantikannya itu adalah Pilatus. Yang menggantikannya itu adalah Elizabeth. Yang menggantikannya itu adalah Zakaria. Tidak runtuh akidah. Akidahnya jelas, Nabiullah Isa Rasulullah selamat dari pembantaian orang-orang kafir laknatullah. Itu akidahnya. Tapi begini, artinya ketika kita mengatakan bukan itu tapi tidak tahu, itu tidak bisa membantah loh. Dalam ilmu segi apapun Anda kaji, itu tidak membantah. Saudara, ketika Anda sudah Saya tahu Anda orang cerdas. Saya tahu Anda orang cerdas. Gini. Andai saja Anda hadir di situ. Kalau memang Sekarang begini. Kalau di Bicara kedua pakai kita modal pilih, kelonjing kita begini. bantah. Kalau di kedua kita Begini, Ya. saudara. Ketika kemudian sudah terbukti Nabi Isa itu diselamatkan, apalagi yang harus kita cari? Oh, siapa yang menggantikannya? Siapa yang menggantikannya? Emang kenapa kalau Anda sudah tahu yang menggantikannya adalah si fulan? Anda ingin membawakan dia emas satu karung? Anda ingin mengurapi dia gitu? Anda ingin membuatnya menjadi presiden atau apa? Kan tak ada hubungannya. Yang intinya kemudian adalah Nabi Isa diselamatkan. Siapapun yang menggantikannya itu bukan urusan. Yang menjadi Nabi, menjadi Rasul, menjadi Mesias, menjadi Al-Masih di tengah-tengah Bani Israel itu ya Isa, Yesus. Dia diselamatkan, selesai perkara. Mau yang menggantikannya itu bom-bom, yang menggantikannya itu Gilbert, tidak ada urusan. Emang apa kalau kita sudah tahu? Kalau kita sudah tahu yang menggantikannya itu bom-bom, emang apa lagi urusannya? Hah? Anda Mau disembah? Pertanyaan saya, Anda memakai akal atau tidak sih? Saya gunakan Memakai akal. logika Emang atau kenapa? Oke, sekarang begini. Kalau kita menutup kedua kitab ini, mari kita lihat siapa yang disalib. Mari, Yesus disalib mari, atau tidak? mari kita lihat. Oke, Oke, kita lihat catatan tutup sejarah kitab. ya. Tutup Al-Quran, Ya, tutup kitab tutup Anda. kitab. Muncul sebuah nama, Ya. Yesus. Tolong Ya. tunjukkan di mana ada orang Yahudi menggunakan nama Yunani anaknya. Tunjukkan. Siapa orang Yahudi yang melahirkan nama anaknya orang Yunani? Tunjuk. Silakan. Berarti pertama poinnya dulu. Poinnya Anda sudah mengakui kalah. ya, Udah, Ya, kamu poinnya udah dulu kalah. gitu. Kamu udah kalah. Kita ambil poin. Tidak ada orang Yahudi melahirkan anak namanya orang Yunani. Kalah kamu sudah. Kita Yesus ambil gulung poinnya tikar, dulu. bawa pulang. Dengarkan. Udah, Artinya, kita nggak pakai menurut buku, kan? saudara, adakah Yesus disalib atau tidak? Kita tidak kan? pakai buku kan? Sekarang kamu tunjukkan kepada saya orang Yahudi menamai anaknya dengan nama penjajah Yunani, Romawi. Tunjukkan. Jangan ke situ dulu. Jangan ke situ dulu. Ada enggak? Modal kalonjing Ada enggak begini. buktinya? Ya udah dengarkan dong. Ada enggak buktinya bahwa bukti sejarah Yesus itu disalib atau enggak? Ada enggak?
Menurut Penyaliban Anda, itu terjadi, Cak Ayu. Penyaliban itu terjadi. Yang masalah ini, yang disalib ini bukan Nabiullah, bukan menurut orang suci, catatan bukan orang sejarawan benar, itu, bukan orang menurut jujur, catatan- bukan Nabi, Dengarkan. bukan Rasul yang disalib. Yang disalib Dengar. ini adalah pengkhianat, orang terkutuk. menurut catatan sejarawan itu, siapa yang disalib? Anda menyebutnya Yesus, sejarah menyebutnya Yesus. Ya, Oke, berarti Nah, sekarang clear kan? pertanyaan saya, ada tidak orang Yahudi Ada, kan? memanggil Catatan anaknya, sejarawan memberi yang anaknya? menyatakan bahwa Yesus disalib. Ada tidak orang Yahudi menamai bayinya dengan nama orang Yunani? Jawab. Ada. Ada orang Yahudi menamai anaknya dengan nama penjajah? Ada? Kamu cari para sejarawan yang menulis itu, habis itu kamu kasih lombok biji matanya. Mereka pembohong, pendusta itu. Tak ada orang Yahudi yang bernama Yesus, tak ada. Yesus itu nama orang Yunani, nama orang Romawi. Kalonjiungs, Pararauns, Anus, Andrianus, Timotius, Planus, Uranus, Zeus. Tolong tunjukkan di mana orang Yahudi menamai nama anaknya dengan nama Yunani Romawi. Tunjuk. Gak ada. Jadi sejarawan-sejarawan seperti siapa yang kau maksud itu? Siapa yang kau maksud sejarawan? Tacitus. Siapa lagi? Udah itu aja dulu, nggak usah semua dikocok-kocok. Itu pun Statitus, orang Romanya itu. Tacitus. Siapa? Lentikus. Banyak Berarti cerita. Anda Udah mengakui ya. bahwa Udah ada ya, kata- Yesusmu tidak berlaku. Sedangkan kalau di kitab tutup Nabi Isa, nama Iso itu nama orang Yahudi. Orang Yunani tidak pernah pakai nama itu. Itu nama orang Yahudi, Jadi orang keturunan Yunani dari menamakan Yehuda. Yesus itu apa? Sekarang saya bertanya kepada Anda. Orang Yunani, Yunani Kutu Yunani itu kutu. apa? Apa dia memanggil? Apa pertanyaannya? Apa panggilan Yesus? Apa panggilan Yesus? Yesus itu kan bukan bahasa Yunani sebenarnya. Itulah Anda salah narasi. Lalu Kalau di dalam Yesus bahasa itu nama Yunani, apa? Yesus itu dipanggil dengan Lesos. Nah, sekarang ada nggak orang Yahudi Kalau di memanggil dalam anaknya dengan bahasa nama itu? Ibrani, dia menamakan Ada Dia nggak menamakan orang Yesua. Yahudi yang menamakan nama anaknya dengan itu? Esaus. Ada nggak? Ada. Ada? Yesus. Orang berani memanggilnya dengan nama Ya, Yesus. Yesua. Kalau dalam bahasa Arab huruf Y-nya hilang menjadi Isa. Yesus kan? Kenapa lagi ada us-usnya di belakang? Di Albertus meletus. dalam catatan itu siapa disebutkan? Udah. Kan belum. Kita Ada yang lihat baru nggak? data. Udah. Kamu reparasi kalonjing dulu. Aduh, kalonjing merusak. Meme bang, meme. Alah, sama aja ini. Pelawak, akrobat juga. Sama aja. Yang lebih berkelas sedikit, yang berisi. Itu dicambuk dulu Bang Juma, itu yang siapa tadi itu dicambuk dulu. Udah dicambuk belum dia? Dicambuk. Lagi dicambuk. Jangan Udah. nakal, lain kali bilang jangan nakal. Yang nakal. Jangan lupa nakal. cebok. Ini penggantinya profesor nih Bang. Kompresor. Profesor Menelu Kiper. Ya, tunggu. Biar teman-teman kita dulu perkenalkan diri. Di sini ada Cinta Selawat, ada Api Kepri, ada Saudara Ya ngapain dia Jimdara. perkenalkan diri bang, hari-hari di sini juga orang itu. 5 menit. Saya mau bikin. Bang Juma, Oke. aku Jimdara dari Sarawak, Malaysia. Oh, Lidara temannya Pak Bom ini? Bukan. Oh, Aku bukan. kok temannya Mbak Blokir. Oh, temannya Bokir. Iya. Bintang pelawak Blokir juga. bang, blokir. Bang, blokir. Oh, Blokir. Blokir. Iyalah. Sudah lama berteman sama Blokir. Sudah. Aku juga suka menonton Bang Juma punya live. Oh.
Oh. Sebab aku orang Islam juga. Tapi kok dialeknya kayak orang Malaysia, Bang? Bukannya Sarawak itu di Kalimantan? Malaysia. Sarawak Malaysia lah bang. Ya Allah bang, berantem kita ya bang. Oh, Ini, Malaysia. ini harus dicambuk juga nih orang. Ya. Cambuk. Jangan, Berantem yuk kita ya bang. Jangan, Berantem jangan, kita yuk. jangan. Jangan Campur dicampur juga, dia, campur. kasihan dia. Dia belum mandi 3 hari Bapak ini. Jangan. Udah tiap hari aku mandi, tiap hari gara-gara. Oh, Sarawak itu Malaysia. Baiklah, Iya, Bang. iya. Salam kenal ya. Iya. Namanya siapa, Bang? Jin Darat, bukan? Jim Dara. Oh, Jim Dara loh bang, Jim Dara. Masya Jim Allah. Dara. Nama saya sendiri. Salam Dara itu kenal nama Bang Jim istri saya. Dara. Ya, salam Panjang kenal. umur, sehat selalu, Bang ya. Iya. Iya, Masya Allah. Semoga ramai lagi umat-umat Islam tidak sesat dengan apa yang diajarkan oleh orang-orang yang tidak tentu arah ajarannya. Iya, seperti ini, misteri Elohim. Iyalah. Ya, tidak- Bang Juma. Ya, Iya. kita dialog dulu satu topik ini karena memang saya Tunggu masih dulu, bertanya 5 menit topik. dulu. Saya bikin teh dulu ya. Oh ya, oke, saya tunggu ya. Nanti biar Ngobrol aja saya, dulu dengan guru-guru saya sini. Ada Api Kepri juga. Saya preteli Silakan. dulu ini Bang. Jindara ini dulu. Jangan lupa pakai masako ya bang, biar lebih enak. Iya, Mas Takonya baru datang. Sabar ya. Wih, Mau bahas udah apa aku ini beliin kita? dulu ya. Bahas Misteri tentang Kalonjing mau bahas apa? membahas tentang suara Tuhan lah dari sudut Apa? pandang Islam dan Kristen. Apa itu? Membahas suara Tuhan dari sudut pandang Islam dan Kristen. Nanti Jindara Membahas ini apa? kujadikan suara Tuhan. Suara Tuhan Nanti bang. Jindara ini kujadikan agenku ini. Gaya kau meluap. Udah. Terus tadi namamu diganti itu bukan misteri Elohim. Kata Bang Juma tadi misteri Kalonjing. Bang Juma ya, aku cuma mengulang loh. Misteri Kalonjing ini. Tapi ngomong-ngomong Kalonjing itu apa sih aku nggak tahu. Bukan sekarang Ada yang begini. tahu nggak? Sekarang itu Yang di sistem bawah ada yang dalamnya- tahu nggak Kalonjing? Kalonjing itu ini Apa? bahasa Jepang itu. Lonceng. Kencing anjing kayaknya, kencing anjing bukan. Jauh Pori. Tapi kenapa ingatan? Ini Kau salahkan Oten bahasa kau nyari. sekarang siapa yang kalah harus dicambuk ya. Kita main cambuk aja sekarang. Macam pernah aja kau menang berdua. Nanti Bang Juma kalah harus dicambuk juga ya. Nggak boleh nggak dicambuk, harus sportif Iya kita macam ya. pernah aja kau menang. Oh ya, oke lah. Emang Oke. pernah Saya- Bang Juma kalah? Bang Juma kalau udah janji 5 menit dia pasti tepati itu. Aku pasti nunggu ini. Iya, tapi emang Bang Juma pernah kalah berdua. Bang Juma pernah kalah. Oh ya, belum pernah kalah dia, belum pernah. Ya itu makanya. Tapi harus Tahu dicambuk macam kalau dia pernah kalah dia menang. sebentar ya. Mei, dengar. Tapi ini ya, perjanjiannya ya dilarang kabur ya. Oke. Tapi harus dicambuk. Iya, dilarang kabur. Ku tandai kau kalau kabur gak ku naikkan ke 10 tahun. Oke, Banyak oke, kan oke, cerita oke. kau. Oke. Pokoknya perjanjian. Teman-teman yang 1400 tandai ya. Tandai di dua ini kalau diskusi selalu kabur. Tandain. Jangan ada kabur. Awas kau kabur kau. Ku tarik kolor kau. Oke. PSD. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. PSD. Ya tandai dia. Kalonjing sama nggak sama baluap? Beda lah. Baluap itu kayak nenek du kiper gitu loh. Nah, kalau kalonjing, Kalonjing itu punyanya si Kalonjing ini lah si Meme ini. nah meme lah ya, me. Iya. Ya, Ya kan Me? Ini aku Meme. cewek, rupanya aku pikir cowok. Siapa? Api Kepri ini. Cewek baluap. Cewek. lah. Ingat ya 1400 tandai si misteri Elohim ini Meme nih. Tandai si Meme nih. Jangan kabur. Kalau tengok lah kalau Diikat, kabur kau Me. diikat, 10 diikat. tahun kau gak. PSD Aku udah, diikat. tahun aku lo jangan sudah main. kangen kali sama Bang Juma, makanya hari ini Baik kali cerita kau. panjang lah. Tukang kabur. Asal diskusi sama dia kabur. Diskusi sama dia kabur. Hanya alasan. Sama aku nggak kepengen Bang Meme. Bang Eri. Ih, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ih, Erik. Jeruk ya. astagfirullah. Udah kayak Elia kok, Rik. Ya Allah, astagfirullah, Rik. Astagfirullah. Dia mau sama Udah. Bang Zuma katanya. Itu gimana menurutmu? Astagfirullah. Tapi dia mau sama Bang Juma bukan pengen loh, Rik. Kau bilang tadi bahasamu pengen. Ih, Rik. Astagfirullah. Pengen Udah gak ada lagi diskusi perempuan. loh. Udah gak Ya selera ampun. lagi. Kau nengok perempuan, Rik. Bahaya kok, Rik. Bahaya kok, Rik. Udah gak selera lagi kau nengok perempuan, bahaya kok. Ini si misteri Elohim ini pertama kali nama akunnya Meme. Meme boy. Pertama kali.
meme, terus fotonya, foto apa sih Me itu yang warna biru hijau ya? Foto apa itu? Seram lah fotonya waktu itu. Jadi gara-gara dia di ini asik di hutan terus digantilah jadi Misteri Elohim gitu. Tapi perlu kalian ketahui. Nah, perlu kalian ketahui meme ini kalau diskusi tidak pernah dia tahan Tidak sampai selesai. narasinya. Tak Tidak selesai. pernah sampai selesai. Di pertengahan jalan dia kabur. Syang. Gitu. Iya. Kaburnya itu tahu gak kalian? Kaburnya orang lagi diskusi nih, lagi ngomong sama dia. Tuh, udah kabur dia. Syang. Gitu. Hilang. Nah, Suaraku kecil kali lah kayaknya. iya, sekecil kalonjingmu. Apa tuh? Oh, berarti gak isi tahu. Aku mau follow dulu Api Kepri lah. Aku mau follow dulu lah. Nanti kita DM. Ya memang apa kalonjing itu, Hes? Kalonjing itu apa? Bisa. Gak tahu. Bang Juma lo tanya. Bisa Bang Eri nggak tahu Bang Coba Eri. cari di KBBI, ada nggak? Maka tadi KBBI aku dari asal Google. nebak. Nggak mau jawab. Google nggak mau jawab. Ya follow lah Api Kepri. Nanti kok masuk ke situ kapan-kapan. Itu Udah Api aku Kepri. forward ya. Itu Api Kepri itu Kepri Kepulauan Riau ya guys. Jadi kalian follow itu. Jadi Bang Erik udah ini tuh si Meme mau sama Bang Juma. Bang Juma bikin kopi dulu. Kan Bang Juma tinggal di lantai 2. dua lantai. Jadi Bang Juma bikin kopinya ke bawah. Dia turun dulu dia ke bawah. Nah. Turun. Aku lebih Turun suka ke bahas bawah, nabi makan palsu, Hes. Aku lebih Enggak, suka bahas Bang nabi Juma palsu. itu kalau udah janji itu pasti dia tepat itu. Iya, tapi makanya kau dengar dulu ke bawah dulu Bang Juma ke atas masalah airnya. Terus cari Masako dulu dia. Terus Terus numbuk kopinya dulu Kak. kopinya ditumbuk dulu. Sabarlah Komi, Sabar sabar. dulu lah. Meme. Baru nanti dari bikin kopinya udah naik lagi ke atas, baru duduk dulu Bang Juma. Terus diminumlah dulu kopinya, bismillah, minum. Baru ya Meme. Gitu. Ya kan Me? Bang Juma baru Api Kepri di mana? Sedikit lah Kaki kita. Pinang. Sebelum masuklah Bang Zuma kan, mulai diskusi kalian. Nubuatan Matius 24 nomor 11 itu siapa yang menggenapi? Kalau itu dari intern Kristen ya, kalau itu dari intern Kristen. Artinya Matius kan berapa? di situ Matius 24 nomor 11. coba dibaca. Kalau dari intern, aduh aku nggak bawa data loh. Hesti tolong Hes. Bang Has, thank you. Hes Apa? Matius 24 nomor 11 itu. Matius 24:11. Itu kalau dari sudut pandang kalau dari sudut pandang kekristenan ya, jangan kemana-mana gitu. Matius 24:11. Ya. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nah, itu siapa itu kira-kira yang menggenapi? Nabi palsu ini akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Kalau dari kalangan Kristen ya, Bang Wedus, thank you. Anda percaya nggak kalau denom Tritunggal itu lebih banyak dibanding Oneness ataupun yang lainnya gitu? Nabi palsu itu begini ya, yang dibicarakan oleh Yesus itu tidak berbicara tentang spesifik khususnya kepada satu bangsa, tetapi berbicara secara globalisasi, artinya berbicara tentang keseluruhan bagi penghuni yang ada di atas bumi. Artinya nabi-nabi palsu yang dimaksud di situ adalah orang-orang yang mengajarkan pengajaran mereka itu bertentangan dengan ajaran-ajaran Yesus, itu yang disebut kategori nabi-nabi palsu. Iya, saya tahu itu bertentangan dengan ajaran Yesus menurut Anda. Ya, kita setuju. Aku setuju di situ. Maksud aku buah dari pengajaran itu kan menghasilkan banyak orang yang tersesat. Ya kan? Dari hasil pengajaran itu menghasilkan banyak orang yang tersesat. Nah, kalau dari segi intern Kristen gitu kan. Nah, di mana Kristen kan banyak denom. Nah, denom yang paling banyak tentunya adalah Triteos gitu kan. Nah, apakah ada nubuatan terhadap Triteos ini bahwasannya ini adalah hasil atau buah dari pengajaran nabi palsu Triteos ini? Karena
Enggak, saya pun sendiri mengakui sebagai umat muslim percaya kalau Triteos ini paling banyak kalangannya, golongannya, umatnya gitu. Dibanding Wanes, dibanding Katolik, dibanding dengan Saksi Yehova dan lain sebagainya gitu. Gimana menurut Anda Bang Meme? Iya, saya sudah katakan tadi bahwasan nabi-nabi palsu itu adalah orang-orang yang mengkategorikan dirinya sebagai nabi, lalu pengajarannya itu berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Itu dikategorikan nabi-nabi palsu. Nah, contoh begini ya, jangan marah ya, jangan marah ya, jangan marah ya. Saya ulang sekali lagi ya, jangan marah ya. Dari sudut pandang Alkitab, bahwasan Nabi Muhammad itu dikategorikan nabi palsu. Kenapa saya katakan Nabi Muhammad itu dikategorikan nabi palsu dari sudut pandang Alkitab? Karena memang Nabi Muhammad mengajarkan tentang Tuhan yang diajarkan oleh para nabi itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para nabi. Artinya ajaran Muhammad itu bertentang dengan seluruh para nabi. Nah, itu yang dikategorikan bahwasan nabi-nabi palsu itu adalah nabi-nabi yang bertentangan dengan ajaran para nabi. Contoh, Yesus mengatakan Tuhan di surga, Muhammad mengatakan Tuhan di atas arsy. Yesus mengatakan Tuhan adalah roh, Muhammad mengatakan Tuhan adalah zat. Artinya itu kan bertentangan dengan ajaran-ajaran Yesus. Maka kategori nabi-nabi palsu adalah nabi yang mengajarkan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh nabi-nabi Israel. Loh ya enggak Bang Me. Yesus kalau kita tanya di mana Tuhan itu keberadaannya berada di Oranon di langit. Begitu juga Rasulullah kalau ditanya di mana, di atas ars. Betul itu di atas. Arsy yang disampaikan Muhammad itu bukan berarti di atas langit. Arsy. Iya, arsy memang iya tahu di atasnya arsy itu. Yang tidak disebut, tidak diketahui apa namanya. Aula Emang itu tahu Bang Meme Ars itu tahu apa? tahu. Jadi aula Apa itu Apa jawab dulu Ars itu apa? iya. Apa? Diam dulu Bang Eri. Ars itu apa? Arsy itu Apa? adalah Iya. sebuah kedudukan yang tertinggi selain alam semesta. Baluap. Artinya arsy itu paling tertinggi. Ars itu singgasana. Iya, tahu Singgasananya kedudukan. Allah. Kedudukan Iya. yang tertinggi. Baluap. Jadi arsy itu adalah kedudukan singgasana. Tetapi menurut penafsir para ulama bahwa aula itu tidak bertempat duduk. Aula itu meliputi seluruh alam semesta. Jadi dia tidak membutuhkan arsy untuk bertahta. Itu yang harus dipahami dulu ya. Tapi cepatlah Bang Juma biar di sini ku preteli dulu dia nih. Aku udah lama nggak preteli. Gayamu prete di Bang Juma Baluap. Bang Juma, open mic Bang Juma. Aku udah pengen kali ini, pengen preteli dulu ini udah lama ini. Yang kalah dicambuk itu aja. Bang Meme, nubuatan itu siapa yang menggenapi? Banyak nabi palsu itu akan menyesatkan banyak orang. Siapa yang menggenapi Bang Meme? Jujurlah, kalau dari kalangan Kan Kristen saya kan sudah Tritunggal yang katakan paling tadi. banyak. Enggak, jangan ke situ. Oke. Kan saya Jadi- bertanyakan dari kalangan Kristen Aja aja Bang, lah. ini Masa kalangan Paulus lain. lah yang mengenai. Iya. Jadi nabi palsu yang dimaksud oleh Yesus itu tidak berbicara secara spesifik, tetapi berbicara secara globalisasi. Kenapa dia mengatakan secara globalisasi? Karena memang Yesus itu datang ke dunia itu diperuntukkan untuk bangsa-bangsa. Maka dia berbicara secara globalisasi, Tep layar. tidak tertuju kepada salah satu bangsa saja atau salah satu kaum. Nah, kalau Oke, berarti ajaran kan? Ajaran kan? Bang Nah, Meme. kalau dari keseluruhan, oh ya, seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini, yang paling banyak pemeluk agama Kristen itu, pemeluk agama Kristen atau Islam? Atau Hindu atau Buddha? agama yang terbanyak di dunia itu adalah agama Kristen. Itu Ya benar. sudah, berarti nubuatan ini terhadap kalian Bang Meme. Ya, salah ya. Agama yang terbanyak adalah Nggak mau agama jujur dia, nggak mau jujur. Nah, itu tadi Anda bilang bukan satu golongan, bukan apa. Ini untuk seluruh umat Jadi manusia. Ya udah kita begini ikuti. dengar ya. Ayo. Nabi itu setelah tangkatnya Yesus ke surga itu kan diakui hanya ada dua setelah Yesus. Paulus diakui sebagai nabi, lalu Siapa yang Muhammad juga ngakui? diakui sebagai nabi. Siapa yang ngakui Bang Meme? Kan dia yang mengakui sendiri itu. Iya, Pengakuan sabar. sendiri. Sabar. Setelah naiknya Yesus ke atas surga, hanya ada dua nabi yang diakui oleh umatnya. Contoh begini ya, Muhammad
diakui sebagai seorang nabi dan Paulus. Nah, kira-kira dari Itu Muhammad Bang dan Juma Paulus ada monitor, meme. Oh, mantap ini, mantap Lanjut ini. aja dulu. Lanjut aja dulu. Udah mau azan di sini. Udah mau azan. Oh iya, Bang. Udah mau azan. Lanjut aja dulu. Kata Bang Juma lanjut aja dulu, Datang Bang dia. Juma mau ajan. Udah mau ajan. Apaan ini? Aku nunggu terus, Bang. Enggak, Sabar sabar. dong. Sabar dong, sabar. Berarti ku preteli dulu si Erik ini dulu, Bang ya. Pretelin. Iya, aku pretelin aja dulu dia nih. Gaya kau. Kayak onderdil beca. Gaya kau mau preteli. Kok kira dia bengkel, kok kira dia motor. Preteli itu bongkar, Bang. Buatan itu siapa yang kena Bang Meme? Ayo jujur lah Anda. Gimana? Manusia penganutnya satu agama yang paling banyak di muka bumi ini apa? Kristen kah atau Islam kah? Gak jujur, tapi dia nggak mau sebut nama, ya kan? Nggak Bang jujur deh, Akila, Anda. apa kabar, Bang? Lama nggak kelihatan, Bang Akila. Thank you. Thank you. Lama nggak kelihatan, itu dari Dubai loh. Ini dari Masya Dubai Allah. Pak Arab, lupa aku. Bang Akila, thank you, Bang. Lama nggak kelihatan beliau, Bang. Lanjut Bang Eri. Oke, saya lanjutkan lagi tentang nabi palsu ya. Jadi begini ya. Alhamdulillah. Kenapa saya mengasumsikan bahwasan nabi palsu yang dimaksud oleh Yesus itu adalah Muhammad? Itu dari sudut pandang Alkitab ya, saya tidak menuduh. Ini udah Tetapi- pribadi. Tadi katanya global, sekarang nunjuknya ke Nabi Muhammad. Tidak, globalisasi artinya berbicara tentang penghuni yang Kok ada sok di bahas luar globalisasi? bumi. Kok sok bahas globalisasi? Sok mau bahas IPS kau. Oh ya. Kita di sini bahasa Dengar agama, dulu, bukan Bang bahas Meme. IPS. Coba Jangan tadi lari kok apa ke yang IPS. disebutkan. Globalisasi Kalau siapa? Anda percaya Globalisasi sama pula Yesus, kau bahas. kalau Anda percaya sama Yesus, tentulah Anda percaya dengan segala ucapan Yesus. Bang Ju. Ya, di situ dikatakan nabi palsu tersebut mengajarkan umat manusia, di mana umat manusia itu akan banyak ikut tersesat oleh sebab ajarannya. Pertanyaan saya, di muka bumi ini ajaran suatu penganut suatu ajaran agama yang paling banyak pengikutnya itu ataupun agamanya itu agama apa, Bang Meme? Ya, saya lanjutkan ya tentang agama apa yang paling banyak di bumi ya. Ya. Agama yang paling banyak di bumi sudah saya katakan tadi. Maaf ya, sebelum saya jelaskan, saya minta maaf dulu kepada teman-teman muslim yang di bawah, bahwasan saya izin untuk mempreteli Erik dulu sebentar. Guys, Udah gaya kalau preteli, aduh, Nanti Bang Juma meme. jadi Gaya kok meme. Macam dia betul kali ilmu kau preteli. Nanti kau yang dipreteli Bang Juma. nanti Bang Juma akan mendapatkan sisi berikutnya. Tetapi Bang untuk Akila, sementara thank you. Wais. Erik dulu yang akan saya preteli ya. Ya gak usah pala kau pakai bahasa preteli berdua. Macam Iya, udah bagus iya, kali iya, ilmu Bang kau. Meme, silakan. Aku Iya. siap. Aku pasrah, Bang Meme. Aku pasrah. Jadi ya, Barakallah, terima kasih Barakallah. nubuatan tentang nabi palsu ataupun ramalan tentang nabi palsu yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya di dalam kitab Matius itu berbicara tentang nabi itu akan menyesatkan umat manusia. Nah, nabi yang dimaksud telah menyesatkan umat manusia itu nabi yang mana? Ternyata setelah Kau. Yesus terangkat ke surga, hanya ada 2 nabi yang diakui. Pertama, Paulus ada satu ayat di dalam khususnya Kisah Para Rasul itu disebut dia sebagai nabi. Lalu Muhammad juga mengklaim ataupun saya mengatakan klaim ya karena yang mengangkat Muhammad sebagai nabi itu kan adalah Allah. Ketika Allah mengangkat Muhammad sebagai nabi kan satu orang tidak ada yang Bang Meme, tunggu dulu. Emangnya di dalam Bible ada Nabi Muhammad? Enggak, kita berbicara tentang kategori Ya nabi. udah, kenapa kau bawa? Kan itu kan tidak ada ya. Nabi Muhammad tidak ada dalam Bible-mu, Bang Meme. Jadi kok gak usah ngarang, Bang Meme. Jadi Arnia, Bang Erik, pertanyaan Bang Erik. Di dunia ini agama siapa yang mengikutin? Agama mana yang paling banyak pengikutnya? Itu pertanyaan daripada Bang Erik. Nggak usah kau bawa Nabi Muhammad. Ini dalam Kristen loh, dalam Kristen. Emangnya ada Nabi Muhammad? Kalau kau membahas Nabi Muhammad, berarti kau mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan terakhir, Nabi terakhir. Ayo. Oke, saya lanjutkan. Meme. Ya, saya lanjutkan. Baluap.
Kan saya tidak pernah mengakui bahwasan Muhammad adalah utusan terakhir. Kenapa saya mengatakan saya tidak mengakui itu? Karena dari sudut pandang Alkitab. Maka dari sudut pandang Alkitab tidak akan pernah mengakui Muhammad sebagai nabi. Kenapa saya katakan Alkitab tidak akan pernah mengakui Muhammad sebagai nabi? Walaupun Muhammad itu mengklaim dia mengajarkan tentang Tuhan yang diajarkan oleh para nabi sebelumnya. Tetapi Alkitab tetap membantah bahwasan Muhammad bukanlah mengajarkan Tuhan-Tuhan yang Alkitab membantah bahwasan Muhammad tidak mengajarkan Tuhan yang diajarkan oleh para nabi sebelumnya. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena begini, di dalam kitabnya para nabi, Tuhan berbicara kepada Abraham, berbicara kepada Yesaya, berbicara kepada Musa, berbicara kepada Ishak, bahwasan pintu iman, pintu keselamatan bagi seluruh umat manusia secara globalisasi itu tidak akan pernah ditetapkan kepada bangsa-bangsa lain, tetapi Tuhan hanya menetapkan satu bangsa akan dijadikan sebagai pintu iman, maka dari bangsa inilah berbondong-bondong orang akan mengenal Tuhan. Siapakah bangsa itu? Bangsa itu adalah bangsa Israel. Berarti Tuhan hanya menurunkan pintu iman ataupun nabi itu untuk bangsa-bangsa hanya melalui bangsa Israel. Tetapi jika ada seorang yang lahir di tanah Arab yang mengaku dirinya sebagai pintu iman bagi seluruh umat manusia, maka dari sudut pandang Alkitab dia adalah nabi palsu. Oke, sudah? Udah. Maaf ya, Oke. agak sedikit menyakitkan, Iya, cuman oke. namanya dialog memang kayak gini ya. Gayamu menyakitkan. Kalau menurut Gaya. sebentar, oke. Nah, kalau menurut dari sudut pandang pernyataan Yesus di Bible Anda, Yesus selalu menubuatkan datangnya seorang nabi dari saudara mereka sendiri. Siapa saudara mereka? Yaitu dari Bani Ismail. Itu saudara mereka. Itu Anda nggak bisa ngelupakan itu. Anda jangan menghilang-hilangkan itu. Ingat, Nabi Ishak bersaudara dengan Nabi Ismail, di mana mereka ini kedua anaknya Abraham ini memiliki keturunan sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sampai kepada juriah-juriahnya juga. Ya, itu disebut sekarang ini adalah habaib atau habib. Oke. Jadi kita sandingkan ini. Kalau menurut Islam yang mengajarkan nabi palsu itu adalah Paulus. Kita cek kebenarannya. Apakah benar Paulus ini ajarannya bernasabkan sampai kepada Yesus atau tidak? Ya? Atau sampai ke Abraham atau tidak? Oke. Analogi yang saya bawa, dua orang salesman membawa produk yang sama. Contoh yaitu pisau cukur, Bang Meme. Nah, satu orang salesman ini mengenakan atribut lengkap. Dia mengenakan pakaian seragam yang lengkap. Ada ID card-nya, tertera namanya di pakaiannya. Dia menggunakan topi dan menggunakan yang namanya bed nama. Dia di produknya itu tertera juga nama produknya, mereknya, dan lain sebagainya. Nah, sales ini menawarkan kepada seorang pembeli, calon pembeli, lalu dengan mengatakan kualitas dari pisau cukur tersebut mampu dilakukan pemakaiannya bisa dilakukan sampai 10 kali pemakaian. Ya, dengan harga kita katakan Rp5.000. Nah, lalu datang salesman yang satu lagi dengan membawa produk yang sama, yaitu pisau cukur, di mana dia tidak menggunakan atribut lengkap, dia hanya berpakaian biasa. Lalu setelah itu mereknya juga tidak ada. Lalu dia mengatakan kepada calon pembeli, ini bisa digunakan sampai 20 kali dengan harga Rp4.500, lebih murah dibanding yang mengenakan atribut lengkap tadi. Nah, dengan perkataannya, dengan embel-embelnya, dengan rayuannya, dia mengatakan mampu digunakan untuk sebanyak 20 kali. Kira-kira yang mana yang Anda pilih tadi? Yang bermerek kah atau tidak bermerek? Silakan Bang Meme. Sebenarnya ini kan analogi akrobatik ini. Artinya
dia ini si Meme ini kalau ngomong, kalau ngejawab macam ini dia macam sosok ahli dalam berteologi, sosok dia pakarnya Ya teologi. dijawab aja lah Bang Meme, biar cepat Ya diskusinya. dia kalau ngomong gitu, Ya, dan tadi dia sebentar lagi Bang Erik, Bang Zuma Bang Erik dengar dulu Bang Erik. Dia kalau menjawab itu dia bawakan lari dulu, berini dulu dia berhalusinasi. Iya, tinggal menjawab baru. loh, tinggal menjawab. Yang mana yang dia pilih, produk mana yang dia ambil dari Iya, salesman yang tidak menggunakan atribut atau salesman yang menggunakan atribut lengkap. Ternyata Iya. begitu. Contoh, kalau seandainya Anda memilih yang tidak menggunakan atribut, begitu Anda cukur kumis Anda, nah itu ujung-ujungnya bibir Anda berdarah. Besok-besok pagi Anda bangun tidur sumbing jadinya bibir Anda di sini. Nah, sementara kalau Anda Bang Erik, bukan kalojingnya ya yang sumbing, bukan kalojingnya ya. Kalau tidak semua juga Iya, bukan Akibat Anda bukan memilih yang kalojingnya yang lebih murah. sumbing kan? Ya kan? Nah, jadilah kau Me. Aku takutnya kalojing kau yang sumbing Me. Assalamualaikum. Itu disapa dulu Bang Alto. Waalaikumsalam. Ini jauh ya, nanti kita sapa Bahaya beliau. juga si Meme. Boleh. Salam. Boleh tanya sama Meme ini tak? Bukan Bang Al. Sebentar, ini belum Bang selesai, Erik kan udah jadi korban ini, Bang Al mau maju pula. Sebentar. Saya nggak jadi korban. Saya akan menjelaskan segala sesuatu. Ayo Bang Meme, pilih yang mana? Yang salesman yang tidak mengenakan atribut lengkap atau salesman yang mengenakan atribut lengkap? Yang mana yang Anda Iya. pilih produknya? Oke, saya akan jawab. Jadi begini ya. Analogi akrobatik ini memang sering digunakan apologet Islam ketika dalam konteks berdialog. Kenapa saya katakan analogi Anda ini adalah analogi akrobatik? Karena begini, Anda menganalogikan sales ya. Sales itu ada dua macam. Ada satu menggunakan atribut, tetapi satunya tidak menggunakan atribut. Artinya, Anda beranggapan bahwasan yang menggunakan atribut itu adalah yang aslinya. Sedangkan Anda tahu bahwasan secara realita, bahwasan atribut itu juga banyak digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Contoh, ada seorang penjahat menggunakan atribut polisi ketika dalam konteks melakukan perampokan. Jadi atribut itu bukan menjamin tentang dia menjual sesuatu itu asli ataupun tidak asli. Maka saya katakan tadi, akrobatik inilah jalan satu-satunya untuk dijawab aja lah. Dari tadi nggak dijawab. Ini kemana arahnya ini? Tinggal pilih aja, Jawab Pokoknya Bang satu Meme. membawa barang asli, yang satu membawa barang palsu. Mana yang Anda pilih di sini? Jangan diuraikan lagi yang pakai atribut tadi Anda bilang Jawab, ngada-ngada, Bang Meme, nyamar jawab. segala macam. Poin. Gimana ini? Udah jelas yang menggunakan atribut itu lengkap itu ada mereknya. lebih bagusnya begini aja, lebih bagusnya begini. Jawab dulu. Anda lebih bagusnya Anda memberikan opsi, artinya pilihan pertama atau pilihan yang kedua, artinya kita mutlakkan saja di sini bahwasan Oke, ya pilihan udah, makanya tadi pertama saya adalah tanya. salah dan pilihan Yang kedua mana adalah yang Anda benar. pilih? Pisau cukur yang harga 5.000 yang hanya 10 kali pemakaian, dan atau pisau cukur yang harga 4.500 yang bisa mampu 20 kali pemakaian. Silakan. Oke, kita mutlakkan aja benar dan salah aja ya. Saya lebih memilih yang harga mahal yang asli ya. Benar kalau begitu. Kalau kita kembalikan kepada ajaran baginda Nabi Muhammad SAW dan ajarannya Paulus, kalau kita pertanyakan, ada yang mempertanyakan dari mana dasarnya Rasulullah ini mendapatkan ilmu seperti itu? Siapa gurunya? Siapa orang tuanya? Sampai di mana nasabnya? Kalau ditanyakan umat Islam, siapa nasabnya Rasulullah? Sampai ke Nabiullah Abraham alaihissalam. Dan sampai juga ke Nabi Adam alaihissalam sampai. Nabi Adam juga dari mana? Dari para malaikat. Para malaikat dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menceritakan nasab Muhammad itu, sampai Kalau ke kita Adam pertanyakan siapa? kepada Paulus, Yang menceritakan Izin boleh nanya tak? Adam itu siapa? Nabi Adam ya Nabi manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. di muka Maksudnya bumi. yang menceritakan nasab Muhammad sampai ke Adam itu siapa yang menceritakan? Siapa yang mensejarahkannya? Kiri ya. Kanan.
Udah basuh aja Bang Al, Bang Erik gitu kalau Oke, waktu dia di oke, begini ya. Intinya Bang Erik ya. Oke, Meme, saya mau jelaskan sama kamu ya. Di dalam Bible itu, roh itu kan punya banyak makna ya. Kalian bilang Allah itu roh, Ini kemudian lari ke roh ya, itu. oke. Enggak, sebentar. Kata roh juga dipakai untuk kata nabi. Dalam Yohanes 45 kalau nggak salah itu dikatakan, ujilah roh-roh yang datang itu kepada kalian. Sesungguhnya, sebentar. Ujilah roh-roh yang datang kepada kalian. Sesungguhnya telah banyak nabi-nabi palsu yang keluar. Nah, artinya di dalam Bible itu dikatakan roh juga disebut, nabi juga disebut roh. Nah, betul nggak ini dalam Al-Quran Nabi Isa itu disebut roh, ya, ruh kami itu maksudnya manusia yang Allah ciptakan di dalam rahimnya Maria, itu roh dari Allah, roh yang Allah ciptakan. Kenapa? Karena manusia tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Jadi baik dalam Al-Quran maupun dalam Bible, roh itu juga disebut adalah kiasan untuk nabi. Nah, yang diucapkan oleh Yesus apabila nanti roh penghibur itu datang, itu kata gantinya maskulin itu ya. Dia akan membenarkan segala sesuatu dan dia akan memuliakanku nanti, itu kata Yesus. Nah, nabi yang memuliakan Yesus ya, itu siapa saya tanya? Yang memuliakan dia. Coba Meme tahu nggak? Nabi yang memuliakan Yesus itu siapa? Memuliakan. Dalam Al-Quran dikatakan dia apa? Dia akan terkemuka ya di dunia dan di akhirat. Wa minal muqarrabin, dan dia akan didekat dengan Allah. Al-Quran memuliakan Yesus. Jadi Nabi yang memuliakan Yesus yang dinubuakan di dalam Bible itu cuma Nabi Muhammad SAW. Jadi roh penghibur yang dikatakan akan memuliakan Yesus itu adalah Nabi Muhammad SAW. Itu nggak bisa kamu bantah itu. Faktanya jelas bahwa ujilah roh-roh yang datang kepada kalian, sesungguhnya telah banyak roh-roh nabi-nabi palsu. Jadi roh itu disebut kata ganti untuk nabi di dalam Bible. Di Al-Quran juga pernah dikatakan Allah seperti itu, bahwa Nabi Isa itu adalah ruh kami. Artinya ruh nabi yang Allah pilih untuk dilahirkan dari rahimnya Maryam. Nah, disuruh uji itu kata Yesus, ujilah roh-roh yang roh-roh yang datang itu karena telah banyak nabi-nabi palsu yang keluar. Nah, kemudian dikatakan roh penghibur di situ ya. Roh penghibur itu dia nanti akan menjelaskan sesuatu ya, dan dia juga akan memuliakanku kata Yesus nanti itu. Nah, itu dalam Al-Quran ya jelas bahwa Nabi Muhammad SAW lah yang memuliakan Yesus. Umat Islam lah yang memuliakan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus satu-satunya. Jadi itu ada nubuahnya di dalam Bible itu ya. Yesus katakan masih banyak yang ingin ku sampaikan kepada kalian, tapi kalian belum sanggup untuk menerimanya. Ya, kenapa? Karena waktu Yesus itu cuma singkat 3 tahun saja mungkin ya. Nah, setelah itu dia akan bangkit ke surga. Nah, kemudian kenapa dikatakan roh penghibur? Karena Yesus itu memang mengalami masa-masa paling sulit dan paling menyedihkan dan paling tragis di antara para nabi. Diludahi, dipukul, diinjak ya, digantung, kemudian disalib ya, ditusuk dan seterusnya. Makanya dikatakan nanti ada roh penghibur. Mereka bersedih dengan kondisi Yesus itu ya, dengan kondisi yang sampai disalib itu ya, dinistakan. Tetapi Yesus menghibur mereka, para murid itu, supaya tidak bersedih. Kenapa? Karena nanti setelah dia bangkit, dia diangkat ke sorga, akan ada roh penghibur yang akan menggantikan, yang akan memuliakan mereka nanti, penerus orang-orang beriman. Dan ini terbukti, hanya Nabi Muhammad SAW yang membebaskan Yerusalem itu lewat sahabatnya Umar bin Khattab dari cengkeraman Romawi, di mana saat itu Yahudi dan Nasrani tidak bisa beribadah di situ, dijadikan tempat buang softtek di situ, buang kotoran di situ, di Al-Quds itu ya, Bait Allah itu ya. Setelah datangnya Umar bin Khattab, Masjidil Aqsa itu dibersihkan, direnov, dan akhirnya orang-orang Ahlul Kitab Yahudi maupun Nasrani dibolehkan kembali beribadah di situ. Nah, itu nubuah yang dikatakan di dalam Bible tadi oleh Yesus, bahwa akan datang seorang penghibur setelahku dan dia akan memuliakan namaku. Oke, ini tambahan dari saya supaya Bang Meme jangan lupa pesan Yesus. Selamat penghibur. siang. Shalom. Oke, Salam. saya bantah sedikit ya. Ya, selamat siang Pak Susino ya, saya bantah dikit. Selamat siang, bro. Oke, monggo silakan. Jadi begini Bang Al ya, orang kalau berdialog dengan saya itu pasti mereka akan menggunakan teologi karet.
Nah, ketika teologi karet Bantah aja, gak usah nyerang pribadi, gak ada manfaatnya. Aku gak nyerang pribadimu, Meme. Oh, kalau diskusi sama si Meme nih, supaya menjatuhkan lawan dia ajaknya dulu kita Kau ini mutar-mutar. gak mutu. sabar dulu, sabar dulu. Iya. Udah lama tapi gitu-gitu aja. tidak akan mood Iya, si Meme nih ya gitu. Bakal. Sabar ya. Dia kalau diskusi sama dia, ditanya dia jawab, dia tanya dulu kita mutar-mutar. Iya. Pokoknya kita ke Berayan, terus ke Siantar, terus Saya- ke saya Tarutung, lanjutkan ya. terus balik ke Medan, baru dijawab dia. Ya saya lanjutkan ya. Jadi begini ya. Kenapa saya menuduh Bang Al menggunakan teologi karet? Teologi karet itu kan kalau ditarik kan dia melar, bisa aja itu maju mundur kan. Jadi Bang Al menggunakan Iya, teologi. kayak kalau jingkau melar kan. Jadi begini saya jelaskan ya. Kenapa saya mengatakan Bang Al itu menggunakan teologi karet? Karena beliau ini Enggak, kau jelaskan dulu sama aku siapa itu roh penghibur. Kau jawab dulu. Sabar. Bang. Sabar. Jadi kenapa saya katakan teologi karet yang digunakan? Karena memang begini ya, di satu sisi ketika dalam konteks perdialogan itu mereka mengatakan Alkitab ataupun Injil khususnya Perjanjian Baru itu kan sudah diubah-ubah. Tetapi kalau mencari untuk menubuatkan Muhammad, itu Injil itu tidak akan lagi menjadi palsu ataupun diubah-ubah, tetapi akan menjadi benar semua. Nah ini saya katakan kenapa teologi karet? Ya, teologi suka-suka namanya. Nah saya lanjutkan ya. Nah, beliau mengambil Yohanes 14 ayat 26 ini bahwasan Yesus pesan kepada murid-muridnya bahwasan murid-muridnya itu tidak akan kesepian, tetapi dia akan mengutus roh penghibur kepada mereka untuk membimbing mereka. Di Yohanes 14 ayat 26 ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Artinya Yesus di sini menjanjikan Roh Kudus itu akan diutus untuk membimbing para rasul supaya apa? Supaya mereka mengajarkan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Lalu Baca ayat setelahnya coba. Ayat setelahnya baca. Ayat setelahnya baca dulu. Sabar Bang Al, sabar. Lalu Bang Al menafsirkan bahwasan Roh Kudus di sini itu ditujukan kepada Muhammad. Tetapi Di setelahnya, ayat setelahnya. Ya sabar Bang Al, sabar. Lalu Bang Al itu menafsirkan bahwasan Roh Kudus yang dimaksud di dalam Yohanes 14:26 ini tertuju kepada Muhammad, tetapi beliau lupa. Bukan Roh Kudus, kamu salah. Roh Kudus bukan Roh Kudus. sabar. Roh Kudus menjelaskan, menyampaikan. Sabar Bang Al, sabar. Lalu Bang Sabar. Al menafsirkan itu tertuju kepada Muhammad. Tetapi beliau ini lupa. Kenapa saya katakan lupa? Karena menggunakan teologi karet. Nah, di dalam surat Al-Isra 85, dengar baik-baik ya. Kau salah Meme. Ayat setelahnya baca Sabar, dulu. sabar, Tadi Bang Al, setelah Roh sabar, Kudus Bang tadi Al. baca setelahnya. Sabar Bang Al, sabar. Saya bacakan di dalam surat Al-Isra 85 ya. Jangan kamu potong. Baca Iya. dulu ayat setelahnya. Roh Kudus menjelaskan apa? Iya, Kamu iya, sampaikan dulu, jangan kamu potong. Iya, nanti saya akan Sabarlah, lanjutkan. Bang. Apa yang dijelaskan? Biarkan Bang, sabar, Meme sabar. bernarasi. Ya Meme kok baca dulu, kok gak baca dulu. Iya, Kok usah aku kok baca. ini nih. Aduh, kok usah malu kok baca Potong ayatnya. Ayat setelah itu. Baca. Iya. Oke. Jadi berkaitan tentang roh di dalam ajaran Islam itu tidak boleh Anda itu menafsirkan sembarangan. Kenapa? Allah itu Baca dulu ayat tadi, baca dulu. Setelah itu Roh Kudus menjelaskan Katanya apa? jangan Baca. potong-potong ayat. Kau potong-potong ayat, bukan kau potong, malah gak kau baca. Bukan motong, kau lewatin. Katanya jangan potong-potong ayat, Meme. Meme. Apa yang dijelaskan Kalau Roh Kudus? jingkau yang kupotong ya, nanti kalau jingkau yang kupotong ya. Kau baca cepat. Oke, aku akan bacakan yang diinginkan Iya. oleh kalian ya. Tapi ketika aku bernarasi, sabar ya, karena Bang Juma masih... Ya bacakan dulu, Meme. Baca. Iya, Jangan sayang, sampai kalau sabar. jingkau yang potong nanti ya. Sabar sayang. Kenapa kau Cina mau Jisbo. dipotong? Bang Juma datang. datang. Ih, gua dipanggil-panggil sayang sama kau, najis tau gak? Iya. Oke, salah. Tetapi penghibur yaitu roh yang akan bentar ya. Dalam Jangan kau potong, terus baca. ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu
akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus ini difungsikan untuk mengingatkan kembali. Bukan Roh Kudus, ini Roh Kudus sedang bercerita. Kamu balik lagi ya. Bang Al, sabar dulu Bang Al. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Artinya Yesus akan pergi kepada Bapa dan akan diutus Roh Kudus ke bumi. Jangan kamu tafsir, baca saja sampai habis. Aduh meme, kau tuh salah. Nggak bisa sabaran Bang Al nih. Bang Iya, Juma aja kamu nggak menafsirkan bisa. pula. Bang Al nggak bisa sabaran dia nih. Lanjut. Kukatakan kepadamu. Iya, jangan kamu tafsirkan. Ya. Saya lanjutkan ya, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Di sini dikatakan Yesus akan datang kembali dalam berupa roh. Saya lanjutkan lagi ya. Tetapi aku akan datang kembali sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga kamu mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku, tetapi supaya udah habis. Beda terjemahan kamu ini meme. Ngawur terjemahannya. Sekarang saya lanjutkan lagi Bang Al, sabar ya. Bang Al menafsirkan bahwasan Roh Kudus yang dijanjikan Yesus itu diperuntukkan kepada Muhammad. Nah, kita baca di dalam surat Al-Isra 85. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah ruh itu termaksud urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Jadi Allah melarang kamu untuk menafsirkan tentang roh. Kenapa kamu menafsirkan? Kamu ngawur, bukan itu tadi. Bagaimana coba? Ngapain kamu tafsirkan ayat ini diperuntukkan kepada Muhammad, bahwasan Muhammad adalah Apa sih Bang Al? Ayatnya berapa? Ayatnya berapa Bang Al? Al-Isra 85. Yang tadi bukan tadi yang apa roh penghibur itu colang dibacakan sampai selesai, tolong ada Bunda blokir. Dia bacanya Iya, itu dipelintir apa? sama dia. Gimana? Roh penghibur itu bacakan sampai selesai itu. Ada 3 ayat kalau nggak salah ke bawah itu. 3 apa 4 itu. Beda tadi dengan yang dia baca. Yohanes 14 ya. Enam belas dari 12 sampai 14. Yohanes 14. Roh penghibur itu, roh penghibur. Tadi kan di Yohanes tuh Cuma monitor waktu ini 2 menit nih. Bagi-bagi baju. Oke. Ini aku bacakan ya. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demakal. terus satu lagi ke bawah. Oke, udah nggak apa-apa lah. Dari situ ya kan beda dengan yang meme baca kan. Dia akan memuliakanku dan kemudian dia akan berkata tidak dari hawa nafsunya, melainkan apa yang dia dengar dari Bapa. Wa mantiku anil hawa in huwa wahyu yuha. Bahasa Arabnya itu. Tidaklah segala apa yang diucapkan oleh Muhammad itu kecuali wahyu yang diterimanya daripada Allah Subhanahu wa taala.
Dan di situ dikatakan juga bahwa roh penghibur itu akan memuliakan Yesus. Nah, ini jelas ya dalam Al-Qur'an surat Tahrim ayat 12 kalau nggak salah itu ya. Dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa Yesus itu nanti dia akan terkemuka di dunia dan di akhirat, dan dia termasuk orang-orang yang didekatkan dengan Allah. Wa minal muqarrabin, wajihang fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Itu bukti nubuah daripada dia memuliakan Yesus ada di dalam Al-Qur'an. Ya, wajihang fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Yaitu Yesus itu dimuliakan di akhirat, di dunia dan akhirat. Itu kata Nabi Muhammad SAW, yaitu wahyu yang diterima dari Allah. Fakta itu, nubuah dari Bible itu ada di dalam Al-Quran. Nah, siapa nabinya coba? Di dalam Yohanes dikatakan, ujilah roh-roh yang datang kepada kamu, karena sudah banyak nabi-nabi palsu yang keluar. Jadi di dalam Bible roh itu disebut juga untuk nabi. Nah, nabi siapa coba yang bukan nabi palsu sekarang ini yang memuliakan Yesus? Hanya Nabi Muhammad SAW, Meme. Jadi kalau baca tuh yang benar, yang jujur. Oke, lanjut. Oke, aku ya. Habis ini Aku ya. Bang Juma Aku monitor ya. ya. Oh, silakan Yosi, silakan. Oke. Jadi apa yang dinarasikan oleh Bang Al ini adalah dusta. Sedangkan Isa dan Yesus itu sudah jauh berbeda, ceritanya sudah jauh berbeda. Tapi nggak apa-apa lah kalau dia mau menyamakan lah. Nanti dia akan kelihatan ini dustanya atau enggak. Di dalam Al-Quran bahwa Isa itu yang mau disama-samakan dengan Yesus, ya, itu diangkat hidup-hidup. Nah, itu kata Quran. Tapi di dalam Alkitab atau Bible, Yesus itu kan mati dan bangkit naik ke surga. Nah, ini udah dua hal yang berbeda. Jadi mana yang mau diikutin sebenarnya ya? Isa atau Yesus yang benar? Nah, terus dikatakan bahwa roh ini adalah si Nabi Muhammad. Sedangkan cerita di dalam Quran sudah jauh berbeda. Tetapi ada yang lucu di Quran, aku pernah baca gini. Yang katanya teman-teman bilang di dalam Quran itu Nabi Isa ini diangkat hidup-hidup. Tetapi pas aku baca di surat Maryam 33-34 bahwa Nabi Isa ini dia lahir dan mati dan bangkit naik ke surga. Lah, ini sudah dua hal yang tidak nyambung menurut saya, yang katanya diangkat hidup-hidup, tetapi kok di situ ada wafat ya. Gitu loh Bang Al. Jadi ya janganlah disama-samakanlah Isa dengan Yesus. Itu sangat jauh berbeda. Satu lagi, di dalam Alkitab Yesus selalu membuat banyak mujizat, menyembuhkan orang sakit, ya, membangkitkan orang mati. Tetapi ada di buku yang lain menceritakan namanya diganti dengan nama Isa, dan dia membuat burung dari tanah liat. Buat apa burung dari tanah liat? Gunanya buat apa? Nggak ada guna. Sedangkan yang Yesus lakukan adalah semua berguna. Begitu ya Bang Al. Lanjut Meme. Ini dia bilang buat orang apa burung gak ada guna. Tahu nggak itu ceritanya ayatnya? Astagfirullahaladzim, dasar Yosinova. Ya, Buat apa? Ya lanjut Meme. Ya. Bang Al, saya ingin mengatakan sekali lagi bahwasan jangan pernah mengutip berkaitan tentang roh yang dinubuatkan oleh Yesus itu di dalam perjanjian baru diperuntukkan kepada Muhammad. Itu tidak boleh. Kenapa saya katakan tidak boleh? Al-Isra 85 itu dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasan berkaitan tentang roh hanya di sisi Allah saja yang tahu. Artinya kalian itu tidak boleh menafsirkan tentang roh-roh. Nah, Roh Kudus yang dimaksud oleh Yesus itu tugasnya Roh kebenaran, salah kamu. Roh kebenaran bukan Roh Kudus. Beda lagi tuh, Roh adalah Kudus. Roh Kudus, Bang. Roh Kudus malaikat. Ngawur. Sabar, itu menurut Islam. Sabar. Roh kebenaran di Bible-mu bukan Roh Kudus. Sabar, Roh Kudus itu malaikat menurut Islam, bukan Kristen. Saya lanjutkan lagi ya. Kita bicara soal roh kebenaran, bukan Roh Kudus. Itu beda bab. Bukan. Roh kebenaran, Roh Kudus adalah sosok yang sama. Tetapi definisi Kenapa kau bilang Roh Kudus? bukannya Aku Bapak cerita ya? soal roh kebenaran, bukan Roh Kudus. roh kebenaran Beda. Aku bilang roh kebenaran, kau bilang Roh Kudus. Kau nih miring dikit kau nih. Roh kebenaran adalah Roh Kudus, Bang Al. Nah, kau yang bikin tafsir itu. Gak ada tuh Bible bilang roh kebenaran itu Roh Kudus. Kau ngawur. Roh kebenaran, Roh Kudus. Nah, ada tadi Bunda blokir baca roh kebenaran bukan Roh Kudus.
Roh Kudus itu loh, ala Bapa, ala Putra, ala Roh Kudus, itu Roh Kudus meluap. Beda sama roh kebenaran. Itu ada banyak, ada roh kudus, ada roh kebenaran, ada roh Allah. Di Biblemu tuh banyak roh. Roh gentayangan juga ada. Roh Kudus itu yang Gabriel, Meme. Bang Al, maka saya bilang dari tadi teologi karet jangan dibawa sama saya. Meluap teologi. Dengar, Oke, dengar. Saya ulang. Sebentar, Meme, sebentar. Kau ini nggak ada yang baru. Sebentar. Saya ulang. Dengarkan baik-baik ya, biar kau tak salah ya. Di Yohanes dikatakan ya, ujilah roh-roh yang datang kepadamu ya. Telah banyak nabi-nabi palsu yang keluar. Di Biblemu roh itu dikatakan adalah nabi yang keluar. Makanya harus diuji mana nabi palsu, mana nabi yang benar. Nabi itu dikatakan roh di Bible. Di Yohanes itu. Lagi ya. Nah, di dalam Al-Quran Nabi Isa juga dikatakan waruhu min, roh dari kami. Ya wajar, memang roh itu ciptaan Allah, ditiupkan ke dalam rahim Maria. Jadi nabi pilihan itu juga punya ruh, yaitu ruh manusia, bukan Roh Kudus. Oke, teologi karetnya udah selesai gantian ya. Jadi begini Bang Ali ya, saya jelaskan. Roh Kudus, Iya, kalau Roh Kudus dan Roh kebenaran itu adalah sosok yang sama. Berbicara tentang roh, di mana datanya, Meme? sabar dulu. Berbicara Di tentang mana roh, datanya roh kebenaran adalah Roh Kudus? Jangan Di mana akrobat. Di datanya? mana dalilnya? Meme. Roh Kudus, roh itu Dalilnya mana? Roh Kudus sama Roh kebenaran sama. Dalilnya mana? Jangan Di mana datanya, sirkus. Meme? Roh Kudus itu artinya roh itu tertuju kepada hakikat Tuhan. Kudus itu definisinya suci. Artinya roh Kebenaran. Aduh. Dengar Bang Ali ini kan sudah saya bilang dari tadi. Teologi akrobatik itu dipertontonkan kepada saya. Kayak gini mau ngelawan Bang Zuma, ya Allah. Meme. Aku bicara soal roh kebenaran. Kau dari tadi bilang Roh Kudus terus. Kau ini agak miring juga. Kau nih. Kau minum kopi miring ya. Roh Kudus dan roh kebenaran. Aku bilang roh kebenaran. Kau dari tadi bilangnya Roh Kudus terus. Jaka tembung bawa helikopter. Jangan sembuh bawa golok. Meme, kapan lo kau tobat, Meme? Meme. Wah, udah mulai dia. Coba kasih satu dalil. Biar jangan Bang, oke, siap. Nah, biar sama Bang Zuma. Ustaz, lanjut Ustaz. Ayo Bang Juma, Kasih lead kita 2 main SKS. Bang Juma. Itu kok Gaya Bang lawan Al udah Bang korban Zuma. tuh. Aku udah lama kali udah kangen. Aku reunian dulu kita ini. Dia mau kena cambuk sama Bang Juma. Biasa. Bang Juma monitor. Bang Juma monitor apa? Iya. Baik. Ya, Bang Juma kita bikin topik tentang suara Tuhan dulu enak. Udah lama. Kita Iya. belum berbahas. Sebelum masuk ke situ untuk Yosi ya. Baca Kolose 3 nomor 1. Di situ ada kata sunegeiro, dibangkitkan. Jadi Yesus itu nanti dibangkitkan di akhir zaman ya. Nanti pada tiupan sangkakala ketiga sangkakala terakhir ya, Yesus itu dibangkitkan kemudian dari kubur. Baca Kolose 3. Jadi Yesus sekarang belum mati. Jadi yang termaktub di dalam surah Maryam ayat 33 itu, pada saat aku diwafatkan, itu maksudnya nanti. Kiamat, Yesus ikut mati. Karena dia kan datang untuk yang kedua kali nanti. Pada kedatangannya yang kedua itulah kemudian Yesus meninggal sama seperti makhluk yang lain. Nah, setelah dibangkitkan, setelah nanti orang mau dibangkitkan di pada mahsyar, barulah Yesus itu dibangkitkan juga. Kolose 3 nomor 1, itu dibaca. Nah, kalau Anda mengatakan diwafatkan di situ berarti dia wafat dan bangkit pada abad pertama, maka Anda harus menerima konsekuensinya. Di ayat 15-nya di situ juga Yahya atau Yohanes Pembaptis mengalami hal yang sama. Lahir, wafat, bangkit. Apakah Anda mengimani bahwa Yohanes juga sudah bangkit dari kubur? Nah, itu berat. Makanya kalau hanya memahami terjemahan Al-Quran tanpa ada ilmu itu nanti ditertawakan umat Islam. Sekira gitu ya. Jadi Yesus nanti itu bangkit setelah manusia bersamaan dengan Yesus bangkit. Baca Kolose 3 nomor 1. Pendekatan bahasanya sunegeiro, Yesus dibangkitkan bersama dengan orang-orang mati dari alam kubur. Demikian. Oke, masuk. Silakan di tema kita. Apa Itu temanya tadi? dibikin aja ulang apa blokir, yaitu apa suara Tuhan apakah makhluk? Itu bagus tuh. Iya, Bang Suma. Di dalam surat Maryam Apa suara Tuhan apa? Suara Tuhan apakah makhluk? bahwa Isa itu dilahirkan dan mati dan bangkit kembali.
Jadi ya di situ dia sudah menceritakan ya, kalau saya lihat ya sudah mati dan dibangkitkan naik ke surga. Nggak ada dijelaskan di mana. Tunjukkan di dalam Al-Quran di mana bahwa dia dia akan datang kedua kali lalu dimatiin lalu dibangkitkan lagi. Di mana dalam Al-Quran? Ayat mana? Akan Anda membaca sendiri kan dalilnya? Itu dalilnya sudah Anda baca. Pada saat Enggak. aku diwafatkan dan pada saat aku dibangkitkan. Nah, Nabi Isa akan turun untuk kedua kalinya, diwafatkan, dimatikan. Semua makhluk hidup akan mati, tak ada. Bahkan malaikat pencabut nyawa pun akan mati nanti. Yang mencabut dan yang mematikan, yaitu malaikat maut pun akan mati. Nanti kemudian setelah dibangkitkan manusia itu di padang mahsyar, ketika dibangkitkan disatukan di padang mahsyar, barulah Yesus itu bangkit. Jangan bantah dalil. Kolose 3 nomor 1. Jangan Nggak dibantah ada dalil kitab sudah. Nggak nyambung di Kolose sama di Al-Quran. Aku bahas apa yang ada dalam Quran. Bahwa di Di dalam ucap Quran Anda tidak itu dibantah menjelaskan. oleh kitab Anda sendiri. Anda Ya, di menarasikan Al-Quran dengan asumsi liar Anda. Anda Di tahu dalam- tidak kapan data itu Yesus ucapkan? Isa ucapkan. Pada Di saat dalam apa Al-Quran Isa nggak ada mengucapkan itu? tertulis bahwa Nabi Isa itu kan datang lalu membunuh babi, mematahkan salib, kan gitu selalu dinarasikan. Terus dimatikan lagi. Di mana ayat dalilnya di dalam Quran begitu, Bang Suma? Itu dalil yang kamu baca. Maryam 33 itu Nggak apa? nggak ada di situ dia. Iya, pada saat Dimatikan aku diwafatkan lagi. dan dibangkitkan. Kan nanti pada hari terakhir di situ kan dia sudah mati, sudah dibangkitkan dan sudah dinaikkan ke surga. Loh. Yang jadi pertanyaan saya, di mana dia akan turun ya? Nah, dan terus kalau tugasnya begitu di mana itu- Anda? Bentar. Coba Anda Mana? tunjukkan kepada Bentar, saya bentar. kapan Nabi Isa wafat di dalam Al-Quran. Coba, kapan Ini. Nabi Isa meninggal dalam Al-Quran? Kapan? Itu sudah dijelaskan di surat Ya, di kapan? Coba, di mana? Di mana? 33-34 Maryam. Semua Yang manusia jadi itu pertanyaan saya- memiliki 3 fase dalam hidupnya. Saya pun demikian. Saya dilahirkan, saya diwafatkan, dan saya dibangkitkan. Semua makhluk hidup begitu. Coba Anda baca di dalam Maryam 15 itu. Itu untuk Iya, Ya, jadi iya. gini Bang Suma, di mana dalilnya bahwa dia akan turun lagi terus dimatikan lagi? Alamak. Di mana dalam Quran dalilnya? itu tadi Anda sudah baca. Itu Anda sudah baca. Pada saat Itu. aku dilahirkan, pada Coba saat baca aku lagi. diwafatkan, dan pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Anda sudah Iya. baca dalilnya. Anda masih cari. Itu sudah terjadi. Yang Di mana? belum Di mana? terjadi. Di mana Nabi Isa alaihissalam itu Ya. meninggal? Di mana? Sedangkan Allah mengatakan Yang- dalam Al-Quran surah An-Nisa, diam. Al-Quran mengatakan bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi Allah telah mengangkat Nabi Isa. Mereka menuduh Nabi Isa dibunuh, tetapi tidak. Allah mengangkatnya ke hadiratnya. Tuh dalilnya ada. Nah, mana dalilnya Nabi Isa mati, wafat? Itu Maryam 33-34. Yeay. Iya. Yang saya maksud di mana dalilnya Nabi Isa dibunuh? Itu dijelaskan bahwa Nenek dia mau kipir. dilahirkan, Justru Al-Quran dia surah mati, An-Nisa, dengar. dibangkitkan, naik ke surga. Bung, Anda punya akal tidak? gini, Anda punya jadi akal tidak? pertanyaan Anda punya saya, akal tidak? Anda di punya mana akal tidak? Nabi Isa itu turun terus mau dimatikan lagi, tugasnya mematahkan salib dan membunuh babi. Wa Di mana di qaulihim dalam inna Quran? qatalna al-masih Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Jangan Ini dalilnya. lari-lari Bang Suma. Aku tanya dalilnya di Ini mana? dalilnya. Ini Ya. dalilnya. Mereka mengatakan telah membunuh, padahal mereka Bukan tidak itu. membunuhnya dan tidak Bukan. menyalibnya. Dengar, Bukan dengar, saudara itu Yosi, dengar, yang saya dengar. minta. Saya Dengarkan saudara Yosi, penyembah Yudas, dengarkan. Mereka mengatakan telah membunuhnya. Walakin, wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbihalahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu. Akan tetapi mereka tidak membunuh. Tidak membunuh berarti tidak wafat. Mereka tidak membunuh Enggak, Nabi Isa alaihissalam. Ini dalilnya, mereka tidak membunuh. Melainkan yang dibunuh itu adalah orang yang diserupakan. Bal rafa'ahu Allahu alaihi. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, akan tetapi Allah mengangkat Nabi Isa kepada kehadiratnya. Lalu kapan wafatnya?
wafatnya nanti, setelah ia datang. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa immin ahlal kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Itu dalilnya tuh. Mereka kemudian tidak membunuh, melainkan Allah mengangkatnya ke langit. Lalu kemudian nanti datang kedua kalinya, dikatakan oleh Allah, tidak ada satupun dari ahli kitab yang tidak beriman ketika ia datang kedua kalinya. Nah, ketika kiamat terjadi, tak ada lagi makhluk hidup. Semuanya mati. Pada saat itu kemudian, apa yang terjadi? Orang dibangkitkan. Semua dibangkitkan. Yesus dibangkitkan. Isa dibangkitkan. Semua dibangkitkan. Hidup kembali. Dalilnya bahwa Isa akan turun mematakan salib dan Wa immin mati. ahlal kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Menjelang kematiannya semua akan beriman. Kok Oke. lari-lari sih? Aku minta yang lain kok dijawab pakai hal yang lain. Apanya yang Anda minta? Itu bukti bahwa Nabi Isa akan datang untuk yang kedua kalinya di akhir zaman. Iya, Tidak ada gimana seorang pun ahli kitab yang tidak beriman kepadanya. Tapi ini loh, aku bingung ya kenapa Allah gitu udah diangkat hidup-hidup, terus udah di surga diturunin lagi ke dunia. Bukan di surga, Matikan dia lagi. di langit. Dia turun untuk apa? Untuk menghakimi ente semua. Untuk menghakimi, karena ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa? Kamu. Karena kamu menuhankan dirinya. Terus satu lagi, katanya Udah Nabi Isa turunkan. akan dimatikan Terus lagi. turunkan monyet ini, turunkan. Terus Monyet ini dalilnya turun. di mana? Bahwa Turunkan dia monyet akan ini, kamu ke gereja, kau jilat pantat pendeta. Oke? Kamu tidak punya hak berbicara Quran. Kalau kamu ingin belajar silakan. Tapi kalau Anda ingin menghakimi Quran, kau pergi ke gereja, colok pantat pendeta, habis itu jilat tanganmu. Kamu nggak pantas untuk bahas Quran. Kafir laknatullah alaih. Semoga neraka menjadi tempat kembalimu kekal. Amin. Amin, 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 amin. Lanjut Meme. Sok tahu Al-Quran, membacanya pun tak bisa. Bible aja nggak paham. Membahas Quran, ilmu nggak ada. Sok tahu, penyesat. Udah tahu Nabi Isa Yesus akan datang mengusir kalian. Kenapa dia datang kedua kalinya? Karena ada terdakwa. Siapa yang terdakwa? Yang menuhankan dirinya. Siapa yang menuhankan dirinya? Kristen. Mana buktinya? Matius 7:22. Matius 7:15 sampai 23. Orang-orang Kristen akan diusir oleh Yesus. Dianyahkan ke neraka. Itulah tujuannya dia datang. Pada hari terakhir nanti. Berarti Isa datang kan? Yesus datang kan? Pada hari terakhir. Dia akan datang. Pada hari terakhir itulah aku akan pada hari terakhir banyak orang menyeru aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami telah bermujizat, bernubuat, mengusir setan demi namamu? Maka pada saat itulah aku akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu bukti. Itu bukti bahwa Al-Quran mengatakan beliau akan datang sebagai pertanda akan datangnya kiamat. Kedatangan yang kedua. Itu jelas itu. Jadi dia datang dalam keadaan hidup. Dia terangkat ke langit dalam keadaan hidup. Untuk kedua kalinya dia datang kemudian. Apa pembuktiannya? Bahwa Yesus itu tidak kemudian mengalami kematian. Baca Matius 24. Nomor 23 sampai seterusnya. Di situ sangat jelas dikatakan. Yesus malah mengulangnya. Camkanlah, camkanlah. Sebab kedatanganku nanti bukan ditandai seperti apa yang diterangkan oleh penyesat di padang gurun dan dalam bilik. Tetapi kedatanganku seperti kilat yang menyambar bercahaya dari timur sampai ke barat. Ya. Jadi jangan ngarang-ngarang, apalagi mengertikan terjemahan Al-Quran dengan seenak perutnya. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus atau Isa alaihissalam wafat dan kemudian bangkit, berarti Anda juga harus mempercayai ayat 15-nya. Yohanes atau Yahya mati bangkit. Berarti Yesus gugur. Karena ada dua orang yang mati bangkit. Modal terjemah mau membahas Islam, mau menggurui kita. Kau ke gereja, cari pendeta, kasih melorot celananya, masukkan jari telunjuk Anda masuk, pull, cabut, habis itu jilat tangan Anda. Kalau Anda merasa itu permen, berarti Anda masih gila. Tapi kalau Anda sudah merasakan itu adalah coklat yang basi, berarti Anda sudah sedikit mewaras.
Oke, Bang, ini si Adripati nih, Bang. Abang dikatakan menghina, kan dia bilang itu ajaran Nabi kita, Bang. Ini orangnya, Bang. Menghina apa? Itu dia si Adripati. Apa yang saya hina? Kalian yang bekerja sama dengan iblis agar Nabiullah itu mati disalib. Kalian yang menghina. Kalian mau Ayo, kali agar Adipati. manusia suci itu mati terkutuk. Ada apa dengan kalian? Ini dia, Bang, jadi berhala dia, Bang. Padahal di bawah dia ngata-ngatain nih. Adripati. Jadi berhala kau kan? Gak ada suara kau. Kau Halo. udah, Meme, lanjut itu. Udah aku bikin temanya, Me. Kalau kalah berdebat ya menghina orang ya. Ih, Itu ajaran dari mana itu? Yang menghinanya mana? Penghinaannya mana? Itu tadi Apa tuh? Yosi dihina, Yosinya dihina Pak Ya, Yosi. dihina gimana? Ya kamu ngomong apa tadi? Ngomong apa? Anda yang mendengarkan, Ya. Anda yang coba Anda bernarasi. Saya menghinanya apa? Nggak ada memori di otakmu ya berarti. Ya, aku tanya sama kamu, justru kamu nggak bisa jawab. Lucu. gak Berarti punya. kamu menghina. Udah kau. Jelas-jelas Lucu. kamu menghina. Ini salah patat keledai. Menghinanya di mana? Salah patat Menghinanya di keledai mana? kau, turun. Menghinanya di mana? Tunjukkan kepada saya. Kalau Anda merasa terhina mungkin, tapi saya tidak menghina. Anda merasa terhina mungkin, karena memang Anda berasal dari puing-puing hinaan. Oke, lanjut. Meme, itu udah judulnya. Suara Tuhan apakah makhluk? Meme, Ini enak untuk dibahas karena belum dibahas. Bagus ini. udah lanjut. Jadi harapan saya kepada teman-teman Kristen yang di bawah itu ya, kalian harus berdoa kepada Tuhan supaya misteri Elohim ini akan Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Yang penting bukan Allah lah. Yang penting. Oke. Bang Juma udah siap dengan topi ini, Bang Juma? Insya Allah siap. Silakan. Oke. Ya, jadi begini ya, saya opening Macam dulu dia ya. bagus sekali ilmu si Balua Pidi. Ya, saya opening duluan ya. Enggak, dia bilang, silakan. Bang Juma udah siap dengan topik ini. Macam bagus sekali ilmu kau, Meme. Lanjut. Oke. Ya, jadi buat teman-teman Kristen yang bawah itu, kalian nyimak baik-baik tentang perdialogan kami pada sore hari ini, yaitu Misteri Elohim versus Bang Juma dan kawan-kawan. Ya, jadi topik pembahasan begini ya. Ini jarang dibahas oleh para pendialog Islam dan Kristen berkaitan tentang suara Tuhan itu kan harus dikaji. Kira-kira suara Tuhan itu apakah itu masih dikategorikan Tuhan ataukah memang makhluk ya? Nah, bagi Kristen itu sudah final bahwasan bagi Kristen suara Tuhan adalah Tuhan. Karena bagi kami tidak mungkin suara Tuhan itu makhluk. Itu bagi Kristen ya. Nah, saya akan langsung menggunakan teologi karet saya ya untuk mempertanyakan di dalam ajaran Islam kepada Bang Juma ini. Saya mengutip salah satu ayat ya, yaitu surah Yasin 82 ya. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Di sini dikatakan Tuhan berkata. Nah, saya ingin bertanya kepada Bang Juma, ketika surah Yasin 82 menginformasikan bahwasan Allah itu ketika dia menginginkan sesuatu, artinya dalam konteks pencipta alam semesta, dia hanya berkata jadilah, maka jadilah, artinya kun fayakun. Nah, berkata di sini kira-kira Allah mengeluarkan suara itu bunyi atau tidak? Oke, baik. Boleh? Silakan. Ya, jadi berbicara mengenai suara yang ada pada diri Allah. Suara yang kita artikan kemudian kalau kita di Islam ini, itu adalah kalamullah. Kalamullah itu bukan ciptaan. Suara Allah yang melekat pada diri Allah itu bukan ciptaan, tapi adalah Allah itu sendiri. Sama seperti tangan Allah. Oke, wajah Allah. Dan apa yang ada pada diri yang disifati oleh Allah itu sendiri itu bukan ciptaan. Masalahnya sekarang adalah suara Allah itu selalu diidentikan oleh pemikir-pemikir lemah suara dalam bentuk yang dimiliki oleh makhluk.
Seperti ketika berbicara mengenai mata Allah, penglihatan Allah, itu selalu diidentikan dengan mata makhluk. Kekeliruan kita itu di situ. Kekeliruan saudara-saudara Kristen itu di situ. Suara Allah dengan suara manusia itu beda. Suara Allah, kalam yang ada pada diri Allah, sifat yang melekat pada diri Allah, itu adalah Allah itu sendiri. Di luar daripada itu, makhluk. Itu makhluk. Ketika sudah keluar dari diri Allah, itu makhluk. Tetapi yang dimaksud di sana adalah kalam yang melekat pada diri Allah. Contoh misalnya, di dalam Al-Quranul Karim, falamma ataha Musa, nudiya min syati'il walidil aimani fil mug'a. Nah, di situ dikatakan apa? Ya Musa, ini anallah Rabbul Alamin. Tuhan berbicara langsung kepada Nabi Musa, tapi melalui perantaraan. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran apa? Wa ma kana li basarin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulan. Ada 3. Tak ada Tuhan kemudian berbicara langsung dengan makhluknya kecuali dengan perantaraan 3. Salah satunya adalah wahyu dari belakang tabir atau dengan mengutus malaikat. Yang dilakukan oleh Nabi Musa, kalau perspektif Al-Quran itu melalui tabir. Kalau di dalam Bible Musa melalui malaikat. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada Nabi Musa. Begitu juga dia berbicara langsung kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang mereka dengarkan itu adalah suara Allah dalam arti kata hakikat yang melekat pada diri Allah? Tidak. Tapi Allah kemudian berbicara kepada mereka melalui tabir. Sama seperti saya berbicara langsung dengan Meme. Tetapi yang didengarkan Meme itu bukan dari saya langsung, melainkan dari HP. Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam melalui tabir. Bagaimana kemudian ketika Nabi Musa mendengarkan daripada suara Tuhan, diseru beliau. Ya Musa, ini anallah Rabbul Alamin. Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Diseru dari balik pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon. Pertanyaannya, apakah pohon ini adalah Allah? Apakah HP itu adalah Bang Suma yang mengeluarkan suara Bang Suma? Kan? Tetapi Bang Suma bicara langsung kepada Meme. Tanpa perantaraan informasi ini sampai dulu kepada blokir, habis itu ke Bang Al menyampaikan kepada Meme. Tapi saya langsung yang berbicara, tapi di balik tabir berupa HP. Kemampuan berbicara yang ada melekat pada diri saya, itu adalah saya. Tetapi suara yang keluar dari mulut saya itu bukan saya lagi. Karena itu adalah individu baru. Itu adalah sesuatu yang baru. Ketika suara saya keluar, direkam menjadi flash disk dan seterusnya, menjadi kaset dan seterusnya. Flash disk itu bukan saya. Suara yang ada di dalam itu bukan saya. Tapi adalah satu gelombang nada irama yang berasal dari saya. Tetapi itu bukan saya. Sumbernya dari saya, tapi itu bukan saya. Alam semesta ini semuanya berasal dari suara Tuhan. Tapi bukan Tuhan itu sendiri, tetapi berasal dari suara Tuhan. Sampai sini mungkin saudara paham. Silakan. Oke, saya akan lanjutkan ya. Ini memang narasi yang sangat luar biasa. Oke, saya akan lanjutkan ya. Teman-teman Kristen di bawah itu, harapan saya itu nyimak baik-baik ya tentang pertanyaan saya dan juga penjelasan-penjelasan dari Bang Juma ya. Ini sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Bang Juma, bahwasan suara Allah yang berasal dari diri Allah, yang ada di dalam diri Allah adalah Allah. Tetapi saya belum menanyakan tentang suara yang keluar dari Allah ya. Nanti kita akan masuk ke sisi itu. Nah, sekarang begini ya, berkaitan tentang tabir dulu ya. Tabir itu memang benar di dalam Asy'ara 51 dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir. Nah, tabir yang dimaksud di sini ketika Bang Juma mengutip Al-Qasas 30 bahwasan Musa itu berdialog dengan Tuhan, Tuhan menggunakan pohon itu sebagai tabir. Oke, saya akui itu, Pak. Ya, benar.
Tuhan menggunakan pohon sebagai tabir ya, karena tabir itu penghalang, itu disebut tabir. Itu tidak saya persoalkan. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Yang saya tanyakan begini Bang Juma, saya tidak bertanya tentang suara Allah yang ada di dalam diri Allah, tetapi yang saya tanyakan itu intonasi yang keluar dari Allah. Suara Allah yang sudah keluar dari Allah, yang sudah terpisah dari Allah itu yang saya tanyakan. Contoh begini ya, manusia ketika dia berbicara, maka ada suara yang keluar dari dalam mulutnya. Berasal dari mana? Dari pita suara ya. Saya tidak tahu apakah Tuhan mempunyai pita suara atau tidak, tetapi saya yakin bahwasan Tuhan pasti tidak memiliki pita suara, tetapi pasti dia mempunyai suara. Kenapa saya katakan Tuhan mempunyai suara? Karena Tuhan menciptakan alam semesta menggunakan suaranya. Tidak mungkin Tuhan itu hanya diam saja, hanya berkata saja, lalu alam semesta itu jadi. Sebenarnya itu bisa saja terjadi, tetapi tidak seperti yang diinformasikan oleh kitab suci. Kitab suci menginformasikan bahwasan Tuhan menciptakan segala sesuatu itu menggunakan suaranya. Artinya, ada intonasi, ada gelombang suara yang keluar dari Tuhan. Nah, saya pertanyakan di sini, ketika ada suara Tuhan yang sudah keluar dari Tuhan ini, yang sudah terpisah dengan Tuhan, ini masuk dalam kategori Tuhan, ataukah dia jadi makhluk suara Tuhan ini? Silakan Bang Juma. Iya, sekali lagi ya, saudara Meme dan sahabat-sahabat yang lain, kita tidak bisa kemudian mensifati Tuhan dengan sifat makhluk. Itu dulu. Tak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan bersuara. Selayaknya kita melihat manusia bunyi. Itu tak ada. Maka ketika manusia ini dengan dasar ketidakberdayaan sebagai makhluk berbicara mengenai Tuhan, maka kita hanya bisa meraba. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kita hanya sampai sana merabahnya. Mazmur 33. Dia Tuhan hanya memberi perintah, maka semuanya ada. Yesaya 55 nomor 11. Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum terlaksana apa yang ku kehendaki. Jadi kita tidak bisa kemudian mendudukkan perkara ini seakan-akan kita sedang membicarakan makhluk. Gak bisa. Karena kenapa? Dimensi ini adalah dimensi Khalik pencipta. Kita tak ada kemudian kekuatan dan daya untuk menelaah sana. Nah, pertanyaan muncul kemudian, apakah gelombang yang keluar dari mulut Allah? Dari mana kita tahu ada gelombang keluar dari mulut Allah? Dari mana kita tahu ada suara keluar dari mulut Allah? Dari mana kita tahu? Pernah kita mendengarkan? Sementara Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 37, apa yang dikatakan di sana? Kamu tidak pernah mendengarkan suara Tuhan. Artinya suara Tuhan itu tidak bisa didengarkan. Ketika Tuhan kemudian ingin berkomunikasi dengan hamba, maka hanya 3 pasal yang tadi, melalui tabir. Maka yang muncul di sana itu adalah makhluk. Pohon adalah makhluk. Pohon adalah makhluk. Bagaimana dengan yang didengarkan kemudian di kuping? Nabi Musa alaihissalam. Itu adalah untaian huruf. Suara. Adalah hal yang baru. Bukan kemudian Tuhan yang nampak di depannya, kemudian Tuhan berkata sedemikian rupa. Maka Al-Quran kemudian mengatakan dalam surah Asy-Syu'ara, diterangkan dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dibawa oleh Ar-Ruh Al-Amin di dalam hatimu, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Artinya, ketika Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dinyatakan berfirman, bersuara, itu tidak bisa kita gambarkan suara Tuhan itu seperti suara manusia, makhluk. Tidak bisa. Tak ada kekuatan, tak ada alat, tak ada ritme di dalam kehidupan kita, di mana kita menemukan ritme itu untuk menentukan satu kesimpulan akhir, bahwa suara Tuhan itu begini loh. Sama seperti A, B, C, D. Kenapa demikian? Al-Quran diwahyukan oleh Allah langsung ke dalam kalbu. Kalbu ini apakah mendengar?
Yang mendengar itu kuping. Sementara Al-Quran dimasukkan ke dalam hati, kalbu, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW makhluk, Roh Kudus, malaikat Jibril, Iqra. Nah, yang mana suara Tuhan di situ? Itu suara Jibril. Itu suara Roh Kudus. Meskipun disebut itu sebagai suara Tuhan. Jangankan yang itu, orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu suara Tuhan. Nah, apakah yang azan di sana itu adalah Tuhan? Tidak. Jadi suara Tuhan itu melekat pada esensi perintah dan keinginan kehendak yang Tuhan berikan kepada para nabi. Itu suara Tuhan. Tetapi dia bukan untayan-untayan yang masuk dalam kuping dan bukan huruf-huruf serta lembaran-lembaran yang tertuang dalam sebuah buku. Jadi tak ada. Suara Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu kita tidak mampu meraba selayaknya kita meraba makhluk. Selayaknya saudara-saudara meraba dan mendengarkan suara Bang Suma. Mungkin sampai di sini Anda bisa paham. Kalau suara Tuhan aja itu tidak bisa kita dimensikan seperti apa dia polanya, maka apalagi wujudnya. Jadi jangan pernah bermimpi bahwa Tuhan itu akan datang dalam bentuk daging, apalagi menjadi manusia. Jangan. Karena kenapa? Suara Tuhan itu tidak bisa kita telaah seperti apa objeknya. Kita mengetahui kata suara itu karena kita mendengarkan bahasa Indonesia itu suara itu artinya sesuatu yang memiliki ritme, memiliki gelombang, memiliki nada, not dan seterusnya. Itu menurut kita. Kenapa? Karena ada kuping. Coba kuping ini nggak ada. Apakah ada yang disebut suara? Ada suara. Kenapa? Karena alat mendengar kita itu tak ada. Suara bagi Allah adalah ketukan, artinya sesuatu yang melekat pada diri Allah yang nantinya ketukannya sampai ke kalbu, hati. Jadi tidak perlu kuping untuk mendengarkan itu. Walaupun salah satu daripada alat indera manusia untuk menelaah firman Tuhan itu adalah kuping, mendengarkan. Tetapi yang kita dengar bukan suara atau hakikat Tuhan, tetapi makhluk, Gabriel, Roh Kudus, para nabi, kitab suci yang dibacakan kemudian oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Al-Quran yang dibacakan oleh manusia, semisal gini. Ya ayyuhalladzina amanu anti'ullah wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Itu suara Tuhan tuh. Tapi yang melantunkan makhluk. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintahnya. Tapi yang didengarkan suara Bang Suma, tapi itu adalah suara Tuhan. Artinya apa? Suara Tuhan ini adalah ide, gagasan, kehendak, keinginan yang melekat pada diri Allah, tidak keluar. Tidak menjadi makhluk dia. Jadi suara Tuhan itu tidak menjadi makhluk, tapi melekat pada diri Allah. Yang turun, yang nuzul, itulah makhluk. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa rasulah wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Padahal kamu mendengar. Apa yang kamu dengar? Perintah-perintah Allah. Berarti kami mendengarkan suara Tuhan. Yes. Apa itu? Bacaan Quran. Siapa yang membacanya? Bang Suma. Berarti Bang Suma itu Tuhan. Nah, itu dia. Hanya orang-orang yang memiliki pemahaman tinggi yang bisa memahami ini. Jadi suara Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri, tetapi suara di sini bukan seperti yang disifati makhluk. Demikian. Mantap gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi Luar wabarakatuh. biasa. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore. Me, sebelum dilanjut gue mau nambahin dong, Me. Gurunya boleh ya? Baik, silakan. Saya minum kopi lagi. Mantap. Lanjut. Ya, jadi Me, soal topik suara Tuhan ini sebenarnya apa ya? Memang topik baru ya, baik Kristen maupun Islam tidak ke arah sana gitu. Karena kalau Islam itu lebih ke kalam, Kristen itu lebih ke logos gitu. Sedangkan suara bahasa Arabnya sendiri itu sauti, sod, wau dan ta, sauti. Itu bisa kita lihat misalnya contoh di surah At-Toha ayat 108 gitu.
Wahosaatil wahosaatil aswatu lirrahman gitu. Dan merendahlah semua suara kepada Tuhan yang Maha Pemurah gitu. Jadi sauti gitu. Nah, terus kalau misalnya kalam ya Al-A'raf ayat 143. Wa kalamahu gitu. Jadi ketika berkata-kata, ketika berbicara gitu. Sehingga gua rasa kayaknya ada kesalahan di dalam meme bos soal yang namanya firman pasti ada suara gitu loh. Itulah kenapa dalam Islam itu ada penjelasan mengenai kalam nafsi dan kalam lafzi. Nah, kalau misalnya suara Tuhan ini yang menciptakan segala sesuatu seperti yang meme bos bilang, itu dalilnya di mana gitu. Karena kalau dibilang suara tok gitu, bukan kalam atau bukan Lego, jatuhnya jadi kayak oh gitu. Itu kan maksudnya apa? Nggak make sense gitu. Apa yang tercipta dari oh gitu. Sedangkan dalam Islam itu kalam, kun. Nah, itu paling. Silahkan Meme Bos. Udah ya, ini sangat luar biasa ya. Ini memang pendialog yang sangat luar biasa yang sore ini yang akan berhadapan dengan Meme Bos ini. Sangat luar biasa ini. Oke, saya akan lanjutkan paparan saya berkaitan tentang suara Tuhan, apakah Tuhan atau tidak. Saya akan mengajak teman-teman Kristen di bawah untuk tetap menyimak apa yang saya pertanyakan ya. Tetapi abaikan apa yang mereka paparkan ya. Saya lanjutkan lagi. Jadi begini teman-teman, yang ingin saya sampaikan kepada kalian bahwasan sesuatu yang berbunyi itu identik dengan makhluk. Jadi jika ada Tuhan, dia memiliki sifat makhluk, berarti harus sama. Contoh begini ya, manusia identik dengan apa? Dia mempunyai suara, artinya mengeluarkan gelombang suara, mengeluarkan intonasi, mengeluarkan bunyi. Sama seperti ember, kalau kita pukul, dia mengeluarkan suara. Nah, kalau Tuhan dikatakan mempunyai suara, tetapi tidak mengeluarkan intonasi, tidak mengeluarkan bunyi, ini bisu berarti. Mana ada Tuhan dikatakan bersuara, tetapi dia tidak bersuara? Itu tidak ada sama sekali. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Berkaitan tentang apa yang disampaikan oleh Yesus dalam Yohanes 5 ayat 37, tetapi kita harus baca di dalam 38-nya. Kalau Bang Juma mengutip hanya 37-nya saja, berarti itu akan bertentangan dengan perkataan-perkataan para nabi yang diinformasikan di dalam kitab Taurat ataupun kitab para nabi. Para nabi menjelaskan secara detail bahwasan Tuhan itu berbicara kepada mereka secara empat mata dan berbicara langsung kepada para nabinya. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5:37, tetapi harus diperbaiki dulu 38-nya. Apa bunyi di situ? Bunyi 37-nya bahwasan, jangankan rupanya Tuhan, suaranya saja tidak kamu dengar. Tetapi di 38-nya, jikalau kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Siapa yang diutusnya? Yesus. Jadi konteks ayat itu berbicara, jikalau kamu tidak percaya kepada Yesus bahwasan Dia adalah utusan Tuhan, maka jangankan rupa Tuhan, tetapi suara Tuhan juga tidak akan kamu dengar. Tetapi jikalau kamu percaya bahwasan Yesus adalah utusan Tuhan, maka suara Tuhan dan Tuhan itu akan kamu lihat. Kristen itu dari dulu itu sudah klimaks berkaitan tentang suara Tuhan. Kenapa saya katakan klimaks? Kami sudah finish, kami sudah final. Bagi Kristen itu, suara Tuhan adalah Tuhan. Nah, Yesus dikatakan bahwasan di Yohanes 1 ayat 14, bahwasan Dia adalah suara Tuhan yang telah menjadi manusia. Suara Tuhan siapa? Yohanes 1 ayat 1. Suara Tuhan adalah Tuhan. Jadi Yesus ini adalah sosok suara Tuhan yang keluar dari Tuhan, yang terpisah dari Tuhan itu, yang telah menjadi manusia. Nah, ketika suara Tuhan yang sudah terpisah dari Tuhan, yang sudah keluar dari Tuhan, apa boleh dikatakan Tuhan atau tidak? Kami akan mengatakan Dia adalah Tuhan. Karena bagi kami, kalau ada suara Tuhan yang keluar dari Tuhan, lalu kami bisa akan mengatakan bahwa suara Tuhan yang sudah keluar dari Tuhan, maka dia akan menjadi makhluk. Berarti ada di dalam diri Tuhan yang bercampur aduk dengan makhluk. Bagaimana mungkin Tuhan yang sangat agung, yang sangat maha kuasa di dalam dirinya tercampur dengan makhluk?